Hmm. Siapa? Tunjuk aja, tunjuk. Ya udah abang aja lah ya. Oke. Nah, jadi misalnya kita ice breaking biasa lah ya kan, sama-sama aja. Nah, habis itu cara kita buat sharing PPT-nya biasanya aku langsung bilang ya kan, ini belum di-share dulu ya. Kemarin tuh aku bilang gini. Oke, anggaplah misal udah basa-basi, aku bilang, nah bang, thank you banget ya atas waktunya ya, karena udah mau jadi responden aku. Kebetulan tugas sharing ini, aku lagi proyekan bareng bang sama Allianz. Nah, nama projectnya itu VSPN Project. Abang udah pernah dengar gak bang sebelumnya? Oh, belum pernah. Oh, tadi dari Allianz ya maksudnya? Iya bang, dari Allianz. Nah, tapi Oh, nanya-nanya aja sih bang, sharing dulu gitu kan. Soalnya ini proyekannya baru juga bang gitu. Ini udah pernah dengar bang yang ini? belum pernah. Belum pernah. Nah, jadi VSPN Project ini Bang, aku bahasnya terkait namanya social issue yang ada di Indonesia. Cuman nggak semuanya dibahas Bang. Aku fokusnya lebih ke quality of life aja. Gitu, ngerti ya? Jadi kayak langsung, walaupun dia ada gitu-gitunya, ya udah langsung ke PPT-nya aja. Iya Bang, iyain aja. Iya Bang, tapi ini yang program terbarunya. Oke, langsung masuk PPT. Intinya bilang ini kebetulan aku lagi ada tugas sharing, ya kan? Tugas sharingnya ini proyekan bareng sama Allianz. Nah, nama proyeknya itu VSPN Project, kayak biasa nih, ya kan? Jelasin. Nah, untuk masalah kualitas hidup nih fokusnya gitu kan tadi. Cuman kan Bang, kualitas hidup tiap orang tuh kan beda-beda ya Bang. Ada yang pengen cepet-cepet kaya, cepet-cepet financial freedom, tapi ada juga nih Bang yang ngerasa kayak ya udahlah biasa-biasa aja, yang penting sehat. Kalau dari Abang sendiri lebih lebih kemana Bang arahnya di antara yang tiga tadi? Yang penting sehat sih kalau aku. Baik. Yang penting sehat ya Bang. Nah, setuju banget sih Bang, karena aku berpikiran juga hal yang sama. Karena percuma juga ya Bang, kita banyak duit, tapi kalau nggak sehat, duitnya lari ke rumah sakit juga. Benar nggak sih Bang? Betul, betul, betul. Nah, cuman untuk mencapai itu Bang, biasanya nggak bisa mulus-mulus aja. Pasti banyak dong tantangan dan hambatannya ya. Bisa datang dari banyak faktor. Contohnya apa Bang? Polusi udara, makanan, junk food gitu ya. Gadget, genetik, sampai dengan sampah plastik. Nah, mungkin kalau dari Abang sendiri nih Bang, makanan. Sering makan junk food nggak? Ya dibilang sering, lumayan lah, tapi nggak sering-sering kali. Oke, lumayan ya Bang ya. Junk food Hmm. yang paling sering dimakan apa sih Bang? Ayam goreng kayaknya. Oh, Ayam ayam goreng goreng sering. ya. Ayam goreng ya. Oke, iya sih Bang. Emang enak banget sih Bang. Biasanya itu banyak promo juga ya. Apalagi kalau misalnya di Medan, mungkin bisa beli Gojek, Grab dan segala macamnya. Nah, terus di sini kalau ngomongin genetik Bang, ini tuh ada pengaruhnya juga Bang. Contoh misal nih ada seorang anak ya. Nah, anak tersebut ternyata terlahir dari keluarga yang diabetes. Nah, kalau misalnya orang tua udah diabetes kan ada kemungkinan ya bawa keturunan nih yang ternyata bisa kena diabetes juga. Kalau dari Abang sendiri ada riwayat genetik gitu-gitu nggak Bang? Jantung mungkin ya. Kayaknya dari keluarga mama, dari keluarga papa ada jantung. Oh, ada riwayat jantung. Berarti orang Hmm. tua ada yang sakit juga atau nenek kakek Bang dari sebelum-sebelumnya? Oh, ada dari papa udah pasang ring juga sih. Oh, udah pasang ring. Hmm. Terus dari kapan itu Bang? Dari 2019 kayaknya. Oh, nggak 2019, salah. udah lama juga ya. Hmm. 2019 tuh udah pasang ringnya apa baru awal kenanya Bang? Oh, nggak ketahuan langsung pasang. Kalau nggak salah waktu itu ya. Karena nggak Hmm. ngurus kali sih. Oh, oke oke. Tapi sekarang udah mendingan atau masih sering berobat-berobat juga Bang? Berarti sampai sekarang. Oh, udah nggak ada pengobatan lagi. Normal aja. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang. Nah, Hmm. semoga sih ya aku berharapnya hal ini nggak terjadi lagi ya untuk keturunan berikut-berikutnya Bang. Semoga kita sehat selalu ya Bang. Makanya hari ini Oke. aku juga pengen sharing nih ke Abang terkait namanya faktor-faktor genetik ini juga gitu. Nah, jadi digituin aja guys. Tetap kayak biasa, apa yang dia jawab direspon dulu. Habis itu masuk ke penyakit kritis. Jadi kita nggak yang bertele-tele lagi. Ini dibacain dulu semuanya ya. Dibacain dulu semuanya. Habis itu ambil cuman di makanan sama genetik aja. Yang lain nggak usah difokusin. Oke? Nah, tapi berarti kalau dari abang sendiri, kan dia udah dari riwayat nih, jadi cara bilangnya, tapi berarti kalau dari abang sendiri percaya nggak bang? Kalau misalnya penyakit kritis itu sebenarnya bisa nyerang siapa aja sih? Percaya nggak bang? Hmm. Bisa jadi sih kayaknya. Bisa jadi ya bang ya. Nah, mungkin selain papa, ada keluarga atau teman terdekat lain bang yang punya pengalaman sakit kritis bang? Mungkin tuh kali paman juga ada yang meninggal karena jantung. Paman. Oh, itu paman dari ayah juga bang?
Dari mama malah, dari ibu, dari ibu. Dari mama. Oh, makanya tadi abang bilang ada dari mama, ada dari papa ya, Ma? Bang. Betul, betul. Oh, oke oke. Tapi sekarang udah meninggal dunia. Tapi sempat dibawa pengobatan rumah sakit, gitu-gitu juga ya, Bang ya berarti? Sempat juga. Banyak dong, Bang, biayanya ya. Pakai biaya pribadi, Bang, apa gimana? Kurang tahu juga sih karena kan masih kuliah kalau nggak salah waktu itu. Tapi Hmm. kayaknya lumayan juga sampai ke Jakarta gitu-gitu. Oh, oke. Turut berduka ya, Bang ya. Semoga ya sehat-sehat terus keluarga Abang dan keturunan berikutnya. Gitu. Nah, mungkin sebenarnya Bang terlepas dari percaya atau nggak percaya, aku mau ngasih fakta nih Bang ke Abang. Gitu ya. Dari WHO sendiri udah ada surveinya. Sebenarnya 80% penduduk Indonesia itu bisa menderita kondisi kritis dulu Bang sebelum meninggal dunia. Nah, artinya 4 dari 5 orang di sekitar kita pun terancam sakit dulu baru meninggal. Makanya peluang salah satu anggota keluarga kita terkena penyakit kritis itu bisa jadi 100% Bang. Nah, jujur kalau aku sendiri juga udah ada pengalaman ya, ayahku juga udah nggak ada bang. Dulu waktu aku SMP 2015 udah kena TBC, jadi udah meninggal dunia juga. Nah, makanya aku juga sangat percaya nih bang terkait dengan data ini, gitu. Tapi kalau disuruh milih bang, misal di antara stroke, jantung, gagal ginjal, kanker, kan ini menurut aku semua bahaya ya bang ya. Tapi versi abang yang paling berbahaya di antara ini yang mana bang? Karena udah pernah banyak lihat jantung sih kali. Nggak kedeteksi kadang-kadang soalnya. Oke, setuju ya Bang ya. Menurut aku Hmm. juga jantung. Karena kata orang jantung ini kayak apa? Silent killer Bang. Diam-diam ngebunuh gitu ya. Nah ini kayak biasa ya guys ya. Ditulis silent killer. Diam-diam ngebunuh. Karena kadang orang udah jaga makan, sering olahraga pun tetap bisa kena sakit jantung ya Bang ya. Nah mungkin salah satu faktornya juga karena genetik tadi gitu. Nah tapi kalau ngomongin biaya Bang, aku kasih range deh pilihan. Misal nih 0 sampai 200 juta. Pilihan kedua 200 juta deh sampai 1 miliar. Pilihan ketiga lebih dari 1 miliar. Menurut abang kalau orang kena sakit kritis biayanya sampai berapa bang? Mungkin 200 sampai 1 M kayaknya. 200 sampai 1 M. Oke, iya bang, bener banget. Menurut aku juga sekitaran segitu. Tapi kalau misalnya penyakitnya udah parah banget bang, memungkinkan nggak kalau lebih dari 1 M? Bisa jadi tergantung juga kan. Nah, iya, ya bisa sih. Tergantung dia, misal nih dia mau pengobatan yang terbaik apa enggak ya bang ya. Kalau misalnya sampai ke luar negeri kan bisa boncos juga ya. Pasti bisa nyampe miliaran. Apalagi mungkin sakitnya udah yang kronis banget, yang parah banget. Nah, jadi bang, banyak orang bilang kalau misalnya sakit kritis itu sebenarnya ibarat seperti gunung es. Nah, gunung es ini maksudnya gimana bang? Biasanya kelihatan kecil tapi faktanya itu ternyata besar banget di bawahnya. Kayak gitu. Nah, orang taunya, oh sakit kritis mah ngabisin biaya ratusan juta sampai miliaran, 200 juta deh sampai 1 miliar gitu. Ini bener bang, karena emang biasanya orang taunya biaya rumah sakitnya doang. Tapi sebenarnya bang, ada lagi faktor yang nggak terlihat bang. Contohnya nih bang, akomodasi dan transportasi untuk perawatan di luar negeri. Kira-kira kalau orang ke luar negeri lagi sakit, nggak mungkin sendirian nggak sih bang? Nggak mungkin pasti Nggak bawa mungkin, keluarga pasti kan. ada keluarga, ada yang nemenin gitu ya. Nah itu kan Hmm. lumayan butuh biaya juga. Terus kalau udah kena sakit kritis bang, kayak yang aku sebutin tadi, orangnya masih bisa kerja lagi nggak bang menurut abang? Sulit sih. Sulit sih, iya setuju bang. Karena emang biasanya orang kalau udah sakit kayak gitu ya udah susah lah buat produktif ya. Kalaupun bisa kerja lagi pasti nggak maksimal kayak waktu dia sehat. Nah terus income atau gajinya bisa jadi bakal dipotong atau nggak ada ya, karena bisa jadi dipecat dan lain-lain juga. Nah terus bisa juga nih bang, orang stres gara-gara udah kena sakit kritis. Apalagi stresnya itu karena cicilan. Cicilan rumah, mobil, kartu kredit. Kalau dari abang sendiri, udah ada cicilan nggak bang sekarang? Aku so far belum sih, Mai. Belum ada ya? Oke. Belum ada. Emang anti nyicil-nyicil klub apa gimana, Bang? Ya, belum masih bisa beli cash juga sih. Oh, alhamdulillah. Berarti rezekinya lancar ya, Bang ya? Amin. Amin. Oke. Nah, terus terakhir nih, Bang, ada namanya biaya hidup sehari-hari juga. Mungkin kalau misalnya masih jomblo ya, biaya hidupnya kayak listrik, air, makan, ya kan, sehari-hari. Tapi kalau nanti udah berkeluarga, pasti bakalan banyak ya, Bang. Ada beban orang tua, terus juga sekolah anak. Kalau ngasih orang tua masih rutin nggak, Bang, sampai sekarang? So far kadang-kadang sih, kadang ngasih, kadang sesuai kebutuhnya aja. Oh, oke oke. Nah, jadi yang tidak terlihat ini, Bang, kalau aku sih menyimpulkannya itu bisa aja 5 kali lipat lebih mahal daripada biaya pengobatannya. Nah, kalau dari sini setuju nggak, Bang? Kalau menurut Abang? So far sih sebenarnya bisa jadi kurang lebih lah.
Kurang lebih kayak gitu ya Bang ya. Nah jujur kadang yang tidak terlihat ini orang lupa Bang, nggak sadar gitu ya, mikirnya cuma tagihan rumah sakit. Padahal yang paling bahaya adalah biaya yang tidak terlihat ini Bang, karena besarannya sangat gede gitu ya. Nah kira-kira nih Bang, kalau misalnya orang udah kena sakit kritis, uangnya nggak cukup, menurut Abang mereka bakal ngapain Bang biasanya? Hmm, paling pinjol kali ya, pasrah lah ujung-ujungnya. Pinjol ya Bang ya. Ada pengalaman pinjol Bang, apa gimana? Enggak, kalau aku enggak sih. Oh, enggak ya. Ada sih beberapa teman kayaknya itu Oh, pinjam-pinjam. tapi menurut Abang biasanya pinjem-pinjem lah ya gitu ya. Hmm. Oke, nah setuju Bang, ya kan. Tapi kalau menurut aku, biasanya orang nggak langsung minjem gitu ya. Biasanya mereka bakal ngusahain dari diri dia sendiri dulu. Contohnya apa Bang? Mungkin jualin aset yang dia punya, rumah, mobil, dan segala macamnya ya. Cuman balik lagi ya, nggak semua orang udah punya aset di waktu dia masih muda gitu ya. Nah, kalaupun punya, ya pasti nggak rela nggak sih Bang kalau misalnya harus dijual. Nah, itu opsi pertama. Artinya menurut aku belum tentu jadi solusi, Bang. Karena tadi ya yang aku sebutin. Terus yang kedua nih, Bang, kayak yang Abang bilang bisa aja minjem. Cuman yang namanya minjem untuk biaya sakit kritis kan mahal banget, ratusan juta sampai miliaran. Kira-kira ada yang mau minjemin, Bang, selain pinjol? Enggak ada sih. Kayaknya susah-susah. Sulit. Saya, Bang. Nah, artinya opsi kedua juga belum tentu ya jadi solusi ya. Terus yang ketiga nih, Bang, ada namanya sumbangan. Pernah tahu kitabisa.com? Tahu, tahu, tahu. Tahu ya Bang. Nah, ini kan kalau ngomongin sumbangan untung-untungan ya Bang. Ada yang cepet terkumpul, ada yang enggak gitu kan. Enggak semuanya juga bisa cepet gitu ya, kecuali kalau viral. Artinya kalau ngarepin sumbangan berarti nggak bisa juga Bang, karena ini untung-untungan tadi ya. Nah, jadi solusinya apa? Kalau menurutku, kebanyakan orang bilang sih solusinya pakai asuransi gitu ya. Dari Abang sendiri yang udah familiar nih Bang, di antara merek-merek asuransi di sini, ada nggak Bang? Prudent, Inhot, AXA kayaknya yang sering dengar. Prudent, Inhealth, AXA. Allianz malah nggak pernah dengar Bang. Oh, tahu, tahu. Tapi sekedar tahu aja sih. Oh, sekedar tahu. Hmm. Berarti di antara yang abang sebutin ini nggak pernah ada pengalaman pakai atau keluarga yang pakai gitu bang? Oh, kalau kantor pakai Inhot sih. Abang pakai berarti ya, pakai Inhealth ya dari kantor. Iya, iya, ada Inhot. Hmm. Oh oke, udah berapa lama bang pakainya dari kapan? Dari tahun lalu. Dari tahun lalu, Tahun lalu kalau nggak salah 2024. 2024 berarti. Bayar berapa bang per bulan? 300-an kalau nggak salah. 300.000. Dapatnya apa aja 300.000. tahu bang? Pokoknya kalau misalkan sakit dibayarin gitu sih seingatku. Oh sakit dibayarin, tapi dapat Mm-mm. warisan gitu-gitu nggak? Ada tapi kecil sih ingatku cuma berapa gitu. Tapi Oh nggak terlalu merhatiin sih. kecil ya. Oke, Hmm. nah jadi Bang, kalau misalnya nih Abang udah punya asuransi itu bagus banget Bang. Artinya masalah yang pertama di gunung es tadi yang kelihatan itu bisa selesai. Nah, tapi Bang, faktor yang di bawahnya tadi Abang masih ingat gak ada biaya yang tidak terlihat. Nah, kira-kira terkait akomodasi, terus juga bayar cicilan dan segala macamnya, bisa nggak Bang ditanggung sama Mandiri InHealth yang Abang udah punya? Kayaknya enggak sih. Nah, kayaknya nggak ya Bang. Makanya hari ini aku mau sharing program terbaru dari Allianz yang lebih bagus nih Bang, dari asuransi. Aku izin lanjutin ya Bang. Kayak gitu guys. Langsung langsung buka di situ ya, Mai? Iya, langsung buka di situ. Jadi, Oke, oke. Kalau misalkan ini Mai, nggak asuransi familiar. biasa. Saya asuransi biasa. Oke, Oke, misalkan nggak prudensial gitu. familiar ya. Apa? Cuman Iya, yang tahu-tahu doang. misalkan yang tahu-tahu doang deh misalnya gitu kan. Oke, misalnya aku ulang tanya ya. Hmm. Oke, dari yang abang sebutin ini bang, ada yang udah pernah abang pakai nggak atau keluarga pakai gitu? Belum pernah pakai sih, sekedar tahu aja. Oh, sekedar tahu aja ya bang. Nggak pernah Hmm. yang cari tahu detail gitu nggak pernah ya, berarti ya. Enggak. Cuman lewat-lewat iklan aja sih biasanya. Oke, nah hari ini aku mau edukasi abang ya terkait namanya perbedaan asuransi sama program yang aku mau sharing hari ini gitu ya bang. Mungkin kalau orang nih bang udah kuliah terus kan ujung-ujungnya kerja. Tujuan kerja buat cari apa sih bang sebenarnya? Cari duit lah. Nah, jadi aku di situ udah spill duluan guys. Udah Tujuan kita bakal ngapain? Nah, eh kan tadi kita bilang ini bukan asuransi, tapi dia kan nggak bisa percaya sepenuhnya karena dari tadi kita bahas kesehatan, sakit-sakit dan segala macamnya kan. Gimana kita bisa menguatkan opininya dia bahwasannya ini lebih bagus dari asuransi di sini kesempatannya. Jadi kalau eh dia bilang tahu, ya kita bilang, nah sebenarnya bang itu nggak cukup karena gunung es tadi bla 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 bla. Kalau kalian bisa edit PPT-nya, sebenarnya Satria ada pernah ngirim yang segitiga itu loh guys. Segitiga gimana ya? Tadi aku udah buka.
Cuma aku belum sempat editnya juga. Intinya yang, oh di sini kayaknya ada. Dia ada 3 jenis sakit kritis, terus ada segitiga gitu yang dibuat sama Satria. Dia itu udah jelas tuh, ada asuransi kantor dan cari nggak ya sakit. Nih ini guys. Nih, jadi kan kalau misalnya dia udah punya BPJS atau asuransi kantor nih, kalian tinggal tunjukin gambar ini, gitu. Jujur kalau abang udah punya asuransi kantor itu bagus banget bang, karena asuransi kantor udah bisa menyelesaikan masalah yang terlihat nih bang. Kayak yang aku tampilin di Gunung Es tadi. Kalian tapi bukannya yang ini aja, yang lebih terpampang nyata lah. Ini bahwasannya emang udah diselesaikan. Tapi kalau masalah dia yang tidak terlihat nih bang, atau yang tersembunyi ya, contoh pengobatan di luar negeri, gitu-gitu ya. Terus juga ada akomodasi, pokoknya sesuai dengan yang tadi kalian udah jelasin, highlightnya di mana, itu aja yang disebutin lagi. Dia yang tersembunyi, kira-kira bisa dibayar nggak bang dengan si Mandiri InHealth. Nah makanya hari ini aku mau sharing nih bang, program yang lebih bagus daripada asuransi. Nah jadi lanjut lanjut ke kalau kerja tujuannya cari apa sih bang? Jadi nggak ada pemotongan ya di situ guys. Dulu jujur kan banyak banget bridging lah, kata-kata yang harus bagus ya. Nah aku mulai belajar ini juga guys. Kayaknya kita harus misahin mana fakta mana opini. Jadi lebih cepat belajar itu kalau kita udah tahu faktanya. Jadi sebenarnya ngecap itu bisa dipelajarin tekniknya. Asalkan kita tahu kita mau ngomong apa, pasti udah bisa mengalir aja itu guys. Gitu. Aku baru nyadar kenapa Habibie, timnya Jovian dan lain-lain itu ya. Sebenarnya kalau disuruh HO dan segala macamnya kata-katanya nggak terlalu gimana-gimana banget, biasa-biasa aja guys. Tapi mereka tahu faktanya apa yang mau disampaikan. Nah, nanti kita ke depannya bakalan aku ajarin juga sih kelas HO dan segala macamnya ya. Mungkin buat perbaikan juga sih di 2025 ini. Intinya gitu. Paham nggak yang ini? Lama juga ya. Udah sampai jam 12. Nah, eh mungkin Main-main sampai boleh, dulu ya ya. boleh boleh case lagi nggak? Jadi kan biasanya Oke, kalau di boleh. sini kan case-nya satu dia nggak, ya udah Familiar. sekedar tahu ya kan, Kedua, familiar, punya ya kan, ya. tahu skeptis, asuransi nggak percaya lah, udah. Oke, coba ya role play aja Hmm. ya biar lebih gampang. Mhm. Nah, Oke. misal nih tadi sebelumnya kan bahas ini kan. Oke. Nah, terus solusinya apa? Kata orang sih solusinya pakai asuransi. Nah, di antara ini ada yang udah familiar nggak, Bang? Oh, aku sih pakai Prudent kalau asuransi. Oke, Prudent ya. Tapi kan Mhm. skeptis, Bang. Oh, yang skeptis. Nggak, aku mau coba yang punya tadi kan kantor kan. Ini Oh, yang swasta yang biasa. oke, ini yang swasta. Ini tadi punya kantor udah ya. Jadi Mhm. nanti ini kalau kayak gini-gini, guys, nanti kalian catat ulang ya. Nanti aku share ininya. Terus ini sekarang punya pribadi ya. Yap. Punya pribadi. Oh, Abang pakai Prudent. Nah, sama kayak tadi lagi, fact finding dia lah, dia pakai apa. Jadi di sini sebenarnya udah bisa dikasih tahu, guys. Kalau misalnya dia emang udah punya, berarti siklusnya nggak perlu lagi, karena dia udah pasti paham. Kecuali dia punyanya masih yang inner limit ya. Tunggu ya. Bang, lagi meeting unit. Ya, oke. Nah, jadi kalau misalnya dia udah punya asuransi kantor, kayak biasa langsung spill cumi-cuminya apa gitu-gitu ya. Ini nggak usah lagi, tapi kita coba dulu nih. Misal pakai prudensial. Oh, udah dari kapan Bang pakainya? Oh, baru ngambil sih sebenarnya. Baru 4 bulanan. Oh, baru 4 bulanan, berarti 2024 akhir ya. Iya, ya 2024 Ambil yang pertengahan akhir gitu berapa lah. Bang? Ngambil yang 50 juta setahun kemarin kalau nggak salah. Oh, itu berarti warisan doang ya? Jiwa doang ya? Oh, enggak, kesehatan. Oh, kesehatan. Iya, bayarnya cuma pas setahun kemarin. Apa? Apa Bang? Sorry nggak. Bayarnya cuma per tahun aja kemarin. Bayarnya cuma per tahun. Oke. Daripada bulanan ribet kan. 50 juta per tahun dapat kesehatan. Selain kesehatan dapat apa aja Bang? Abang tahu nggak? Oh, kalau nggak salah sih kesehatan aja sih kemarin. Kesehatan aja. Kartunya yang warna apa, Bang? Hitam Kartunya bukan? warna hitam. Oh, yang warna hitam ya. Nah, Mm-mm. sebenarnya Bang, kalau misalnya udah punya asuransi kayak gini, udah bagus Bang, gitu ya. Tapi sepengetahuan aku ya, kalau di prudensial itu ada namanya multiplier, Bang. Pernah dengar nggak multiplier?
Apa tuh multiplier? Nah, jadi gini Bang, bla 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 bla. Kayak gitu guys. Kalian harus apa ya? Ambil apa namanya Bang? Lupa gue bilangnya. Isu. Su. Ambil isunya apalah gitu. Kalau prudensial kan dia multiplier kan. Yang terus bisa putus kontrak di tengah-tengah juga gitu-gitu. Kalau orangnya bayar tahunan perlu dicek juga dia masa berlakunya sampai berapa lama. Karena kalau Kayak misalnya dia clickbait gitu Maya. iya, clickbait. Nah, benar, Oke. clickbait. Jadi intinya nanti aku bakal share juga. Ini misalnya Prudential clickbaitnya apa, Manulife clickbaitnya apa. Nanti sama-sama lah kita bikin ya, guys. Nah, cuman seingatku sih Prudential itu yang paling menjual multipliernya itu ya. Ada tambahan lagi nggak? Sewa beli. Sewa beli, multiplier gitu. Tapi kalau misalnya aku sih prefer buat cari bahasa yang emang asing ya sama dia. Multiplier, apa itu multiplier? Nah, atau bisa juga kalau misalnya emang kalian udah buntu banget, langsung aja lah sewa beli. Sewa beli mah masuk di mana aja ya. Di mana aja bisa masuk gitu. Tapi kalau misalnya punya asuransi kayak gini, ya kan, punya tante asuransinya yang sewa apa beli kan? Maksudnya apa tuh? Nah barulah masuk penjelasannya bla 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 bla. Kayak gitu. Tapi kita nanyanya pun ekspresinya nggak boleh berubah ya. Santai aja, mau dia punya mau enggak gitu. Dapat nggak? Dapat ya. Tetap gali-gali kapan punyanya, terus aku biasanya preminya berapa, manfaatnya apa, itu sih guys. Jen. Manfaatnya apa. Nah, kalau agent dan lain-lain biasanya aku serang ketika aku udah ini aku udah jelasin clickbaitnya, terus aku serang di agentnya. Emang waktu itu, nah kenapa Tan nggak tahu? Emang waktu itu ngambilnya sama siapa? Ngerti nggak? Maksudnya di situ guys. Jadi nggak kayak yang nyecer dia banget. Tapi kayak kita udah kasih dulu dia faktanya. Kenapa nih kok nggak tahu? Emang kemarin ngambilnya oh sama saudara. Oh nggak dijelasin lengkap ya bang ya? Dijelasin sih cuman udah lupa. Oh iya sih bang, emang banyak banget nih pasal-pasalnya. Tapi kalau misalnya emang abang mau, aku bisa bantu cekin bang polisnya kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya kemarin tuh waktu di Bogor dibilang gini sih guys, kalau emang orangnya udah punya, kita nggak usah fokus ke bedah polis sekarang. Justru kita fokus buat tambah polis. Jadi kayak closingin dia legacy pro atau jiwa CI sebagai tambahannya, baru nanti kalau emang dia ngerasa double-double, baru di review. Ngerti nggak? Tapi setidaknya kayak udah ngekip di legacy pro atau jiwa CI-nya dulu. Berarti Gitu. sekarang kita fokusnya main tambah ya, bukan Main tambah compare ya. tambah polis bukan compare polis, karena kalau nungguin compare polis biasanya itu perjalanannya lama banget berbulan-bulan dan nggak semua orang kan langsung mau ngasih, apalagi bisa jadi kayak privacy dan segala macamnya gitu-gitu. Nah mending kalian kasih apa yang kalian bisa jual. Contoh kayak yang aku bilang tadi kan bisa juga masuknya kalau udah punya asuransi kantor itu bagus, atau asuransi pribadi itu bagus kan. Di sini bilangnya cuman BPJS, asuransi kantor sama asuransi kan masih masuk juga guys. Nah, nanti di sini kalian jual yang jiwa CI itu. Jiwa CI atau Legacy Pro. Gitu. Oke? Nah, ini gambarnya ini menurutku powerful sih karena udah langsung menampar ya, menampar. Nah, ini nih yang selesai cuma ini loh, poin 1 doang gitu. Oke, satu lagi tadi apa ya? Skeptis. Skeptis. Nah, contoh misalnya gimana, Bang? Misal ada yang udah familiar nggak di antara yang ini? Boleh ya. Aldi ya, Zura boleh. Yes. Hah? Ya udah aku aja. Oh Lanjut. ya, terus sih siapa aja yang punya pengalaman Punya mungkin. pengalaman langsung. Ada nggak? Siapa yang skeptis tadi kayaknya Kak Zura kan? Siapa tadi yang bilang udah berubah rautnya tuh karena skeptis apa-apa? Iya, aku. Misal dia skeptis. Dia Oke. skeptisnya lebih kayak ditanyain tuh lebih ke diem gitu loh, Mai. Kayak responnya tuh nggak enak, udah nggak enak gitu loh, udah yang kayak udahlah aku kalau udah asuransi udah males gitu-gitu. Oh yaudah, ini kita role play ya. Bentar ya. Nih. Oke, di antara yang jadi solusinya apa nih? Solusinya kata orang sih pakai asuransi. Di antara merek-merek di sini Kak, ada yang udah familiar gak Kak? Banyak sih, cuman aku udah nggak percaya lagi sama asuransi karena ya itu tadi lah, udah yang kayak aku nggak udah tutup terus nggak dibayar, nggak keluar, nggak cair. Aku udah males lah kalau udah bahas asuransi ini. Oh, emang Kakak dulu pernah pakai yang mana Kak? Tuh. Ya kayak yang Jiwasraya gitu-gitu.
Oh, udah pakai Jiwasraya. Tahun berapa Kak emang pakainya ini? Udah lama banget ya berarti? Udah lama kali. Tahun berapa masih inget gak? Udah enggak lah waktu aku kecil dulu. Cuman Oh, orang tua berarti aku yang yang pakai memang orang tua ya? apa? Yang pakai orang tua berarti. Iya, Terus Kakak diceritain apa gimana tuh waktu itu? iya. Jadi emang nggak balik terus dari keluarga juga udah yang nggak trust gitu sama asuransi. Hmm. Oh, oke. Iya sih Kak, kalau ngomongin Jiwasraya sih ini kalau menurutku perusahaan kecil Kak, jadi nggak bisa dibandingin lah sama yang namanya Allianz gitu ya. Nah makanya hari ini aku pun mau sharing nih Kak ke orang-orang yang udah punya traumatis asuransi. Karena kan mungkin jujur asuransi zaman dulu pasti jelek Kak, karena apa yang dulu dijual itu adalah asuransi inner limit. Nah jadi makanya hari ini aku mau sharing nih ke Kakak juga, boleh ya Kak aku lanjutin dulu gitu. Ya. Jadi kalau misalnya dia udah ada traumatis, nanti banyakin di apa? Di bukti klaim. Kan dia tadi bilang nggak cair, males lah perusahaannya bangkrut. Nah, berarti nanti di RBC dijelasin detail. Nah, ini kita belum sampai company profile ya. Kalau normalnya sekarang nggak jelasin RBC yang 120% gitu-gitu nggak lagi guys. Tapi kalau dia ada traumatis, itu dikuatin lagi. Kenapa? Kita perlu memilih company yang besar. Ngerti nggak? Nah, itu kalau dia punya traumatis dari segi company-nya, itu dijelasin detail. Terus juga Mirroring ya Maya berarti. benar. Jadi ini Kayak dulu aku boleh projectnya lebih ke memang tertuju untuk orang-orang traumatis gitu-gitu ya. ya, nah itu juga salah satu kuncinya sih. Makanya aku hari ini mau jujur asuransi zaman dulu emang jelek Kak gituin. Jadi kayak kita emang sepakat sama dia buat dia setidaknya nggak main blok dulu lah gitu kan. Setidaknya bisa mau dengerin dulu. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti dia kayak udahlah ini mah sama asuransi sama aja gitu. Nah, langsung buka bukti klaim. Kayak gitu sih kalau aku. Oh, gitu ya Kak. Mungkin sambil digali-gali ceritanya gimana, tapi biasanya orang yang kalau misalnya bukan dia yang pakai ya, itu nggak bisa cerita detail, ngerti nggak? Jadi diarahin buat next aja. Tapi kalau misalnya dia sendiri yang ngalamin, nah itu kamu bisa tanya kayak misalnya kenapa dia traumatis, mungkin nggak dibayarin apa gimana, apa agentnya apa gimana, duitnya ditawarin investasi aja apa gimana gitu-gitu. Itu bisa ditarik detail dan segala macamnya. Kayak biasa sih, pokoknya diselesain HO-nya dulu. Kalau misalnya emang udah terjawab HO-nya baru, oke aku lanjut ya Kak ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin kerja gitu-gitu. Udah sih gitu aja kan, sama-sama aja nggak sih? Sama-sama aja. Cuman menurutku ya, kata-katanya itu nggak harus bagus. Kalau dulu kan kayak aku sendiri bahkan nge-role play tuh kayak saklek gitu loh. Kayak harus kayak gini kata-katanya, salah, ulang lagi. Nah, kalau menurutku sekarang kita belajar faktanya aja guys. Jadi kayak misal di slide ini kuncinya kamu ngomong apa, di slide ini kuncinya ngomong apa, yang di highlight yang mana, kata-katanya bebas, terserah. Intinya clickbaitnya atau apa namanya inti sarinya lah, value-nya itu apa di slide ini yang mau ditekenin. Kayak gitu. Mungkin yang ada perbedaan tadi pertama kita udah buka company, terus di sini ya, ini kan gambarannya baru fokus ke junk food sama genetik. Kalau dulu kan stres ya. Kalau dulu kan junk food sama stres. Oke. Nah, terus di sini sama gali-gali. Nah, dulu kan kayak harus gali-gali anak keberapa gitu-gitu nggak sih? Itu juga makan waktu menurutku. Jadi nggak penting guys. Itu nggak usah lagi. Jadi di sini fokus ke dia punya pengalaman apa. Kalau dia nggak ada pengalaman, kalian harus siapin pengalaman ya. Mau itu siapa kek dan segala macamnya. Kalian bisa juga bisa nggak ada pengalaman dari keluarga. Bisa aja pengalaman dari bukti klaim orang tuh. Nah, bilangnya apa? Saudara. Kalau aku sih bilangnya saudara ya, saudara sesama muslim kan saudara juga kan. Saudara sesama kaum muslimin dan muslimat kan saudara juga gitu. Jadi nggak bohong ya guys ya, tetap saudara gitu. Ya ada nih kemarin saudara aku ya kan saudara sesama muslim. Saya juga. Terus di bagian gunung es, nah menurutku di sini oh ini sama ya, ini biaya tetap di spill. Terus yang ini yang paling penting sebenarnya di sini sih kontrolnya. Jangan cuma tanya kualitas hidup dia apa. Karena kalau misalnya dia bilang kualitas hidupnya apa, jatuhnya nanti jadi panjang. Nggak bisa 10 menit, 15 menit untuk BP1-nya. Kan kita tadi mau cepet kan, supaya nanti di ilustrasi dan segala macamnya nggak kemalaman. Habis itu, ini udah nggak ada formula keuangan, jadi nggak usah tanya income. Yang jelas, kau jangan prospek orang gaji di bawah 7 juta. Kalau di bawah 7 juta udahlah ke laut aja kalian. Jadi nggak akan closing itu. Mending direkrut karena kalau rekrut masih ada harapan hidup lah.
Tapi kalau di prospek cuma nyapein doang. Nah, better cari orang yang emang jelas nih gajinya mungkin di atas 7 juta lah. Kalau aku sekarang saklek di atas 7 juta. 7 juta pun aku nggak mau di atas 7,1 kayak entah berapa lah gitu. Intinya di atas 7 juta. Jadi sorry Mai, Hmm? ngorek gajinya itu emang kita udah tahu dulu nih siapa targetnya, atau di lapangan ngoreknya ada triknya? Backgroundnya, misal nih, kan kalau misalnya sebelum kita prospek kan tanya kesibukan. Oh, berarti Kita baca udah dari tahu background ya. kesibukannya apa dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya di dalam lapangannya, misalnya kita udah yakin nih, oh dia kerjanya di sini, kita searching dulu lah PT-nya sebesar apa dan segala macam. Contoh misal dia kerja di bank, tapi misalnya udah berapa lama, nah kayak gitu-gitunya itu juga penting. Nah jangan sampai prospek orang yang baru kerja 3 bulan, baru kerja di bawah setahun, itu tuh biasanya dia belum menikmati gajinya, belum kayak gitu. Biasanya aku sih kayak gitu. Kalau misalnya nanya income nggak terlalu lagi sih, tapi kan bisa dinilai kayak misalnya nih, oh dia sales sih, tapi salesnya sales yang kayaknya dari gayanya oke. Nah, kan berarti sales ada duit, ngerti nggak? Contoh dia pebisnis sih, tapi pebisnisnya kok dia nggak pernah posting jualannya ya? Kok dia gayanya kayak biasa-biasa aja? Nah, sekarang lihat dari image-nya gitu. Kalau orang tua gimana, kan orang tua emang nggak berfashion lah kayak gitu kan. Tapi kan bisa lihat dari ininya, kesehariannya dia. Menurut kalian nih orang ada duit apa nggak? Pasti bisa dinilai kalau menurut aku. Kan kalau kita prospek nggak mungkin orang yang random-random banget. Minimal ada kenalnya lah gitu kan. Pasti bisa dinilai. Kalau misalnya ternyata emang pas prospek hapes nih, ternyata dia gajinya kecil, ya udahlah gitu kan. Berarti emang salah pilih aja gitu. Oke, nah hafalin juga kantor-kantor tertentu kayak misalnya nih, kalau dulu aku dikasihnya tuh kayak ATR BPN. ATR BPN kalau misalnya dia masih pelaksana gajinya cuma 6 juta, guys. KLHK tuh Kementerian Lingkungan Hidup cuma 6 juta. Tapi tergantung dia di bagian apa ya. Kalau misalnya emang banyak DL atau banyak honornya bisa jadi gede. Nah, makanya ketika chat-chatan tanya, kamu kesibukannya apa sekarang? Kerja atau kuliah? Oh, kerja di kantor apa? Udah berapa lama di situ? Udah lama juga yang nggak pindah-pindah kayak gitu kan. Emang sekarang tugasnya yang bagian ngapainnya? Gitu. Nanti pas minta responden bilang, oh kebetulan nih aku butuh responden nih ke orang yang kerjanya di bagian ini. Nah, ngerti nggak? Kira-kira dirimu bisa nggak jadi respondennya? Hubungin aja. Jadi ketika kita nanya-nanya kayak gitu kan dia biasanya ini Zur, emang kenapa Zur? Oh nggak apa-apa sih nanya aja gitu kan. Udah berapa lama di situ gitu. Nah kebetulan aku lagi ada project kan sih butuh responden yang backgroundnya beda-beda. Kalau aku pernah pakai yang ini juga guys. Jadi kayak aku bilang aku butuh responden nih yang backgroundnya beda-beda Pak. Nah kebetulan butuh 5 responden yang dokternya, yang backgroundnya dokter sama pebisnis aku udah dapet. Nah tinggal butuh 2 orang lagi yang backgroundnya PNS kayak bapak, nah kayak gitu, ngerti nggak? Jadi dia nggak merasa kayak wah harus kita, kenapa harus kita aja nggak deket-deket amat, kenapa kau ke aku gitu, ngerti nggak? Tapi kita bilang aku butuh 5, 2-nya udah dapet, 3-nya udah dapet, sisa 2 lagi yang backgroundnya kayak bapak. Nah jadi karena aku kenal sama bapak, yaudah aku bapak aja. Kira-kira boleh nggak Pak aku jadi bapak jadi respondennya aku? Tuh, itu aku berhasil. Gitu, oke? Nah, lanjut dulu ya, karena ini udah sampai siklus kehidupan. Seperti biasa ini nggak ada yang beda ya. Bridgingnya juga nggak ada. Mau gambar segitiga nanti aku share linknya ini aja ya. Share link drive-nya sekalian ya, biar di situ aja semuanya. Tadi ini after kita tanya yang familiar, kalau dia misalnya orang normal ya, maksudnya nggak ada pengalaman traumatis, dia nggak punya asuransi, ya udah bilang aja langsung ke kalau kerja sebenarnya tujuannya cari apa sih, dan bla 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 seperti biasa. Ini pun seperti biasa juga ya, kayak Bapak A dan segala macamnya. Nah, bedanya di FSP. Kerja nggak bisa kerja lagi. Nah, aku mau kenalin sebuah program baru nih, namanya FSP, Financial Stability Program, atau biasa dikenal dengan FSP. Udah pernah dengar gak, Kak? Siapa nih, Bang Dede belum ada ya? Azul aja. Udah pernah dengar gak, Kak? Belum.
Loh, nah jadi di FSP nih concernnya sama aja kayak kita lagi nabung, bla 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 bla. Jelasin. Haus juga ya, bentar ya. Minum dulu ya. Oke, ini tadi ya. Jelasin ini sama ya kayak biasa income replacement 1M. Nah, ini bisa dipakai buat apa aja, bayar sekolah anak, biaya hidup dan segala macamnya ya. Semua nggak usah dibalikin. Artinya masalah yang pertama selesai terkait biaya hidup. Terus yang kedua gratis premi, masalahnya selesai gitu kan. Nah, terus ini warisan, amit-amit meninggal dunia, nah ini bakal dicariin warisan instan, dikasih ke ahli waris ya. Kalau masih jomblo, ahli warisnya siapa? Orang tua, bla 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 bla, sama seperti biasa. Nah, terus mana ya tadi? Apa biasanya? Tunggu ya, lupa guys. Ahli waris. Nah, kira-kira nih kalau misalnya ada program FSP kayak gini, bisa nolong banyak orang nggak kak? Menurut kakak? Bisa sih, Bisa ya? bisa kali pun. Bisa. Nah, jadi ini Kak program yang tadi aku pengen sharing ke Kakak. Ini adalah program terbaru dari Allianz. Kayak gitu. Jadi program FSP ini Kak sebenarnya udah mulai berjalan lama Kak di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia baru masuknya di tahun 2020. That's why wajar-wajar aja Kak banyak orang Indonesia yang belum tahu. Jadi kita nggak usah tanya kayak yang dulu itu apa sih kita bilang? Masuk akal nggak? Apa sih? Masuk akal ya? Masuk akal nggak ada program itu nggak usah lagi guys. Tapi langsung kayak kan dia bilang bisa nolong banyak orang. Nah jadi kita ingetin dia lagi kenapa kita mau sharing. Jadi kayak jadi ini kak program jadi FSP. Jadi ini kak program terbaru dari Allianz tadi yang aku pengen sharing ke kakak namanya FSP. Kayak gitulah kata-katanya intinya gitu ya guys. Abis itu jelasin yang itu di luar negeri udah berjalan lama. Tapi kalau di Indonesia baru ada di tahun 2020. Nah, selain di bidang asuransi, Kak, Allianz juga langsung buka company profile. Tapi bridging-nya kayak gitu. Nah, selain di bidang asuransi, Kak, biasanya Allianz tuh punya sepak bola juga, Kak, namanya Bayern Munchen. Termasuk ngikutin dunia sepak bola nggak, Kak? Nggak terlalu. Nggak terlalu ya, Kak. Biasanya cowok-cowok sih ya yang suka sepak bola. Nah, jadi Allianz punya juga nih klub sepak bola raksasa di Jerman. Bahkan dia punya stadionnya ya, namanya Allianz Arena. Di mana sebenarnya Allianz ini udah berdiri 135 tahun Kak di dunia. Jadi kalau ngomongin salah nggak kayak gitu guys, tunggu ya. Ini dulu. Nah, selain di bidang asuransi biasanya Allianz tuh ada sepak bolanya Bayern Munchen. Kamu ikutin bola nggak? Ya kan? Jadi lebih tepatnya, nah gini penghubungnya. Abis jelasin Bayern Munchen, klub sepak bola raksasa punya Allianz Arena gitu kan. Nah, jadi lebih tepatnya dia adalah sebuah lembaga pengelola keuangan Kak yang sangat sehat dan sangat kuat. Standar keuangannya udah double A dan udah berdiri selama 135 tahun ada di dunia gitu. Asetnya juga udah banyak banget Kak di dunia gitu ya. Mungkin ada stadion Juventus dan stadion besar lainnya di dunia ini punya Allianz semua. Gitu. Dia juga sering berpartisipasi di event-event internasional. Jadi banyak hal yang di skip ya di sini. Ini skip berpartisipasi di event internasional, salah satunya waktu itu di Formula One. Intinya kita cuma nyeritain alias besar aja gitu guys. Dan bidangnya nggak cuma asuransi, makanya dia bisa kasih benefit yang sebanyak itu. Intinya itu ya. Nah, Total asetnya apa nggak usah lagi mas? Hah? Yang kuadriliun kalau aset ini nggak usah, ini skip. Tapi aku nggak pandai cara nge-hide nanti gimana ya. Kalian bisa lah. Cuman kalau aku skip ini aja. Intinya abis jelasin aset, aku bilang sering berpartisipasi di event internasional, salah satunya Formula One, dan tingkat kemampuan RBC-nya, dan tingkat kemampuan ngebayarin klaim atau RBC-nya udah mencapai 472%. Jadi aku nggak tanya lagi, tahu RBC nggak? Tapi aku udah langsung declare, tingkat RBC ini adalah tingkat kemampuan bayar klaim, ngerti nggak? Kata-katanya gitu kalau aku ya, nanti kalian bisa dan tingkat kemampuan ngebayarin klaimnya atau RBC-nya itu udah mencapai 472%. Jadi seandainya nasabah Allianz itu kena bencana alam, ngeklaim semua 100% mati hidup sampai 4 kali, masih ada sisa ya 72%. Nah itu tetap kayak biasa ya, jokes aja biar nggak terlalu serius banget.
72% RBC-nya untuk dia bayarin klaim. Tapi kan nggak mungkin ya Kak mati hidup sampai 4 kali ya. Nah, artinya masih bisa sisa banyak juga. Cuman dibayar itu pasti kan syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, untuk jelasin syarat dan ketentuannya itu biasanya aku gambarin ilustrasinya dulu. Tapi ini ilustrasi doang Kak, nggak mengikat sama sekali. Kira-kira kalau misalnya aku buatin ilustrasinya boleh? Jadi ngajakin buat ilustrasi langsung di sini guys. Reward Nggak worth ya. nggak usah. Kalau menurutku nggak usah ya. Cuman beberapa leader masih pakai sih, tapi menurutku nggak ada ngaruh juga. Intinya dia udah tahu alias gede aja. Kalau Berarti syariahnya nggak perusahaan lagi, Kak. gede gitu ya. Apa? Satu-satu guys. Apa nih Ami? Kalau yang syariahnya nggak pakai lagi. Nah, syariahnya kan tergantung orang ya concern syariah apa enggak. Nah, kalau emang dia nggak terlalu concern syariah ya nggak usah. Tapi kalau nilai kayaknya dia syariah banget nih, ya udah yang lain nggak usah terlalu detail. Abis jelasin ini langsung ke sini bisa. Nah, cuman yang aku mau tawarin hari ini pun yang berbasis syariah. Gitu kan, jelasin dulu syariahnya, baru ajak ilustrasi gitu. Tadi Kak Zura ngomong apa ya? Kepotong sama... Berarti sekarang tuh company profile tuh kan bahwasannya alias itu besar. Iya, intinya alias besar aja. Alias Nggak besar. perlu lagi reward yang lain ya, yang di Camroll. Bener, kalau aku sih gitu ya guys. Yang ranking-ranking itu enggak juga, Kak? Enggak juga. Kalau aku sih enggak. Gitu. Nah, intinya kan kita mau sharingin ke orang kan dia tahu manfaatnya kan. Kalau masalah award dan segala macamnya kalau dia emang udah trust aja gitu kan, pasti ya nggak perlu itu juga. Menurutku itu komplimen aja sih. Jadi ngajakin buat ilustrasi di sini aja. Nah, tapi tetap dibilang ya ini tidak mengikat ya, supaya dia nggak deg-degan nih harus pakai apa gimana. Setidaknya dia mau dengerin dulu aja. Oke, nah mungkin nanti udah jam 12. Nanti terkait bukti klaim, terkait apa namanya ilustrasi kan kalau dia udah mau yaudah langsung buatin ilustrasinya tetap kayak biasa. Untuk perbandingan aku masih cari solusi sih guys. Jujur aku kalau misalnya buat OTS nih, kadang kan kita nggak tahu tanggal lahirnya ya. Misal kita mau buat perbandingan di Canva, itu tuh aku kurang bisa gercep. Nggak tahu aku nanti mau pikirin lagi gimana metodenya. Cuman kalau orang-orang pada pakai perbandingan di Canva. Nah, jadi kayak abis dia buatin ilustrasi, sebelum dia jelasin detailnya, dia buatin dulu perbandingannya di Canva. Aku nggak tahu gimana dia caranya biar secepat kilat. Cuman nanti kalau misal kalian ada saran, bolehlah nanti kita bikin bareng-bareng. Tapi so far, karena kita ibaratnya bergelut sama waktu ya, pengen jelasin cepat, aku biasanya cuman buatin 2. Nah, 2 perbandingan ini yang udah bener-bener sesuai pandangan kita lah. Kayak dia nih orang ada budget apa enggak gitu-gitu. Jadi kayak misalnya nih buat VIP jiwa 500 juta, CI-nya 200 atau 300 juta ya. Nah, aku sih kalau misalnya kelahiran tahun 97, 96 gitu ya, aku di budget 1,6 biasanya. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa jualan yang SmartLink ya, kalian misalnya nggak terlalu berpegang prinsip syariah, mau jual SmartLink, jual aja nggak apa-apa ya, nggak ada larangan juga karena di SmartLink itu jauh lebih murah. Bahkan aku lihat perbandingan preminya Bang Ilham itu ya, dia cuma mesti nawarin yang 1,2 juta gitu. Terus kalau misalnya jiwa CI itu cuma 500.000, kalau orang tua 600.000 gitu-gitu. Intinya kasih yang paling best aja 2 kalau nggak keburu waktunya. Tapi kalau misalnya orangnya sans gitu-gitu dan kalian udah handal juga bisa buatin 3 perbandingan kayak biasa, itu lebih bagus. Cuman kalau aku kemarin karena pengen bisa kelar cepet, ngerti gak sih, pengen kelar cepet, aku jadi kasih yang paling terbaik menurut aku kasih yang VIP sama yang kelas 1-nya gitu. Tergantung kebutuhan ya. Nanti misalnya dia orangnya udah tua banget, ya udah tetap jelasin yang VIP yang paling bagus sama jiwa CI berarti, ngerti nggak? Jadi kelas 1-nya nggak usah ditunjukin. Nah, tapi pas kita menjelaskan plan-plannya itu, nanti bilang, ini sebenarnya ada yang VIP, ada juga yang sekamar berdua. Nanti kalau misalnya apa, bisa disesuaikan juga. Nah, ketika kita udah sampai rumah, atau misalnya kita udah selesai aktivitas, kita buatin lah yang rapinya gitu. Bisa buatin pakai Canva lagi, baru dikirim ke grup nasabah gitu guys. Atau di-share ke PC-nya. Jadi, yang kita sharing itu, kalau misalnya nanti biar nggak awkward banget kan, oke aku sharing dulu ya ini yang udah aku coret-coret gitu kan, kirim ke WA-nya,
itu ilustrasinya doang. Jadi perbandingannya kalian bisa pikirin ulang di rumah. Ngerti nggak? Kan dia nggak mungkin langsung baca juga biasanya. Tapi setidaknya tampilan perbandingannya kalian tuh udah yang versi rapinya gitu loh ke nasabah. Nggak yang Excel. Dulu kan kita Excel jelek ya. Menurutku Excel jelek sih guys. Aku pengen ganti juga. Cuman jujur aku belum bisa cepet. Bukan nggak bisa ya, belum aja. Gitu. Tapi kalau misalnya emang kalian udah terbiasa 3 perbandingan, kayak gitu nggak apa-apa juga. Tapi aku sekarang 2 aja. 2 yang OTS ya, yang di tempat. Jadi kayak, oh sekiranya nih dia bakal ngambil yang mana, itu yang aku keluarin. Oke? Oke, untuk BP1 dan sampai company profile, ada pertanyaan lagi nggak? Baik, kalau aku sih ini sih sebenarnya saranku masukin satu yang bagian finansial. Untuk kita bisa ini sebenarnya perkirain. Kira-kira dia bisa nabung berapa sebenarnya. Yang uangnya, income itu ya. Ya. Oh, terserah kalau misalnya emang kalian mau pakai, bisa juga dimasukin. Tapi Kalau menurut lu gimana? Karena kan itu tadi, perhitungannya ibaratnya kalau misalnya kita nembak nih, misalnya kita PNS, kita tahu angkanya berapa gitu kan. Tapi kalau misalkan market random misalkan, kayak dia pebisnis, dia ini gitu kan, kita kan agak abu-abu juga kan. Nih, berapa ya kira-kira? Oh, ini kemarin Bang. Jadi kemarin itu tahu nih orang ada budget apa enggaknya itu ketika kita udah lempar perbandingan. Nah, kan masuk budget gak gitu kan. Apa ya kemarinnya? Tunggu, aku lupa. Jadi waktu itu kenapa nggak ditanya keuangan? Karena ya biar cepet. Terus itu bisa diketahuinya di perbandingan ini. Kira-kira kalau misalnya di perbandingan dia gimana. Tapi ini setelah itu juga ya. Maksudnya nggak bisa ngasih. Maksud abang nggak bisa ngasih yang sesuai dengan budget dia ya. Kalau di akhir. Ibarat kita tuh kayak nggak langsung ngasih yang benar-benar sesuai kebutuhan dia gitu kan. Di awal. Nah. Bisa juga sih. Kalau mau ditambahin boleh sih. Guys, edit aja PPT-nya ya. Berarti setelah ini dong. Sebelum asuransi deh. Sebelum asuransi, sebelum masuk siklus. Sebelum asuransi langsung masuk finansial baru masuk siklus. Bisa juga. Atau bisa juga nggak sih di gunung es ini yang biaya hidup guys? Nah, kalau menurutku sih prefer it di situ ya. Tapi aku masih kepikiran doang sih, belum pernah coba. Nih, kan tadi nanya nih, biaya hidup sehari-hari rutin nggak ngasih ke orang tua? Oh, jarang-jarang. Biaya sehari-hari nih, mungkin kalau masih jomblo ya, transport, listrik, air, makan, dan sehari-hari gitu ya. Terus rutin nggak ngasih ke orang tua? Oh, rutin gitu ya. Nah, kalau ngomongin income nih Bang, bisa berapa sih Bang? Di sini aja, kalau nggak. Tembak. Dibalikin lagi kalau uangnya kurang. Putus. Kalau misalkan uangnya nggak cukup. Apa? Halo, cek. Putus-putus Bang. Oke. Apa tadi ngomong? Halo. Nah, kalau misalkan di sini sih, halo, cek. Sorry. Putus-putus deh, nge-freeze. Kalau misalkan di sini terus. Cek, halo. Suaranya ada. Masuk. Halo? Tapi videonya ada gerak. ini tak jalan Bang. Oke, putus ya. Oke. Halo. Bentar ya. Oke, gara-gara backup. Masih putus kah? Masih. Kayaknya 2025 ganti wifi. Cek. Lanjut aja. Udah bisa. Atau di sini Bang bisa. Oke. Potong nggak sih? Iya bakal dipotong. Nah, kalau di kantor abang berapa Bang gajinya? Gitu. Atau misal kalau di bisnis abang bisa sampai berapa tuh Bang income-nya? Kalau menurutku bisa di sini. Bener gak? Cek. Bisa. Di sini Bang. Di sini ada ini di income. Jadi kita nggak main tebak lagi tuh Kak di income. Oke.
Nah, Tembak. itu bisa. Hah? Apa? Bisa, tapi bisa. Si Bang Dede tiba-tiba Aduh, patah-patah banget ya. Nah. Aku ganti jaringan. dulu lah, Mi. Apa, Mi? Tadi nggak tebak income. Nah, Ya, nggak tebak income lagi. Kayak misalnya 8 juta dapat lah ya Bang. Kayak gitu lagi. Bisa. Nih, misal nih, contoh ya, nih aku praktekin. Kan akomodasi transportasi tadi ya, seperti biasa. Kira-kira kalau orang udah kena sakit kritis, Mi, masih bisa kerja lagi nggak, Mi? Nggak. Nah, kalau nggak bisa berarti income atau gajinya bakal dipotong ya, gitu. Kalau Ami berarti sekarang penghasilan 10 juta nyampe, Mi? Per bulan. Enggak lah Kak, 8, sekitar 8. 8. Tapi udah alhamdulillah ya, Mi ya. Masih muda. Umur berapa, Mi sekarang? Nah, gitu. Ngerti nggak? Oh, oke. Bisa, guys, di sini. Easy peasy. Ada lagi? oke. Berarti nggak perlu slide ya, langsung situ aja. Slide. Kan yang penting kita mau nebak income kan. Itu tebak aja lah di sini kan. Tadi orang kalau udah nggak bisa kerja kan income-nya hilang. Nah, kalau dari abang sendiri berapa per bulan? Segini nyampe nggak gitu? Jangan ditungguin berapa guys. Kalau dibilang sampai berapa doang pasti dia rahasia lah. Malas sekali aku kayak gitu. Udah lah ya. Oke. Kejawab ya. Oke. Nah, sudah 1:30 guys. Nggak terasa ya. Ternyata ngebacot itu lama juga. Waktu berjalan cepat kalau kita menikmati. Anjay. Keluar 2025. Oke. Ini gimana caranya nge-hide? Soalnya tadi aku udah mencoba nge-hide tapi nggak berhasil. Ini kan ada Hapus dia main. tanda ini guys. Usahakan. Karena dia udah ini keynote. Hapus pun kayak mana hapus? Itu kan PDF, Mai. Iya, ini Ya, PDF. PDF itu. Anjay, lupa. Oke lah. Ya udahlah nanti nantilah kita bikin lah yang nggak perlu. Takutnya nanti karena kita udah template otaknya kan. Kadang suka kebaca kan. Nah, aku jujur baru sekali juga jadi belum valid nih, belum bisa autopilot. Nanti kita bikin yang ininya, yang inti-intinya aja. Tapi ini tetap apa ya? Jadi senjata guys karena ini banyak banget ininya nih. Contoh bukti klaim orang sakit kritis. Nah, jangan sampai ada yang nggak tahu ya ini nyari di mana nih Julia Perez sakit apa. Nah, ini di sini. Nih, tapi kita udah nggak ceritain ini lagi ya, nggak ceritain Yanazin, apa, tai kucing, nggak ada. Terus setelah jelasin company profile kan ajakin buat ilustrasi. Nah, jujur di ilustrasi aku belum yang punya template banget gitu loh kayak basicnya ini apa. Tapi yang banyak dihilangin itu ini guys. Misal yang VIP. VIP nggak ya? Oh ini klasik. Yaudah sama aja lah ya. Intinya kan jelasin tuh ini nanti aku matengin lagi ya. Soalnya aku kemarin juga masih yang random. Intinya yang dikurangin itu ini kan seperti biasa tunjukin data udah bener ya, udah bener. Oke, aku langsung ke manfaatnya. Nah, di sini aku buatin plan yang Alicia Protection di sini aku buatin plan yang Alicia Protection Life gitu kan. Nah, dapatnya apa aja? Kayak yang aku bilang tadi ya, bakal dapat 4 manfaat nih. Pertama, dapat ini, ya kan, asuransi jiwa. Jadi langsung ke bahasa intinya. Kalau dulu kan Alicia Protection Life atau biar dikenal dengan asuransi jiwa. Nah, ini sekarang yang diucapin langsung aja ini asuransi jiwa atau bisa dibilang ini warisan gitulah. Tergantung kalian nyamannya gimana. Kalau aku biasanya bilangnya asuransi jiwa karena orang lebih familiar itu juga kan. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya dibilang lo tadi katanya bukan asuransi lebih bagus ya kan? Kalau tahu kan bedanya asuransi dengan FSP kan? Kalau asuransi sepenggal nih dia beli jiwa aja yang dapatnya, kesehatan aja. Tapi kan kalau yang aku sharingin ini udah paket komplit tante. Nah, di dalamnya ada asuransi jiwa, santunan kritis, bla 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 bla. Gitu. Aku nggak pernah ini sih, nggak pernah ada yang sampai gitu banget sih guys. Tapi kalau misalnya kalian ada di kayak gituin, setidaknya kalian jangan geter loh. Tadi katanya bukan asuransi. Ya ini lebih bagus karena paket komplit intinya itu ya. Nah, terus di sini jelasinnya ini asuransi jiwa. Intinya kalau misalnya yang bersangkutan meninggal dunia, bakalan dicairin nih sebesar sekian, 300 juta rupiah. Nah, ini tanpa masa tunggu. Kalau dulu kan bilang masa tunggunya 0 hari. Kalau ini
tanpa masa tunggu. Jadi baru pakai hari ini pun amit-amit besok kecelakaan sampai meninggal dunia, ini uangnya langsung cair. Kayak gitu. Oke? Nah, terus terus apa ya kemarin tuh? Kayaknya di sini ada yang langsung tunjukin ini sih guys. Apa? Yang 6 jam itu ya, kayak biasa. 6 jam. Ambil-ambil Jadi besok masa tunggu dilebur sama manfaat langsung, Maya. iya, khusus yang ini doang. Oh, oke. Kalau yang lain-lain tetap seperti biasa. Oke? Khusus yang ini doang. Karena ini kan yang lumayan menarik ya, karena kan warisan instan gitu kan. Kenapa dia dibilang instan ya? Karena cairnya tanpa masa tunggu nih. Misalnya ambil kecelakaan sampai meninggal dunia, dia bakal dicairin. Ada buktinya nggak? Ada nih tante, kebetulan ini saudara aku. Nah, aku punya saudara namanya Kelvin Wang. Saudari dari Anta Beranta ya. Kelvin Wang. Nah, ini terserah ya. Misalnya kalian bilang punya tim apa siapa gitu, boleh-boleh aja. Aman lah. Seperti biasa ya. Ini udah nggak perlu dijelasin lagi lah. Nanti kalau misalnya untuk Ami, misalnya nggak tahu, nanti ini ya ke Bang Dede ya. Jadi ini jelasin, ini dia baru masuk 6 jam yang lalu. Nah, ini dibaca nih guys, usia polis baru 6 jam. Nah, jadi di sini ini contoh kalau misalnya ibaratnya dia klaim 0 hari itulah gitu ya. Habis itu masuk ke kalau kecelakaan ditambahin lagi nih sebesar 25 juta rupiah. Habis itu manfaat yang kedua ada namanya gratis premi. Jadi nggak sebut lagi pay your benefit basic atau bisa dikenal dengan gratis premi bla 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 bla. Aku langsung aja intinya gratis premi. Nah, ini apa? Jadi nasabah pun dengarnya kayak dia nggak pusing gitu loh. Sekarang kita make it simple, sesimpel mungkin kalau jelasin ke orang. Gratis premi. Nah, ini apa? Ini adalah kalau misalnya nih kita terkena satu di antara 49 penyakit kritis. Jangan bilangin ini kalau misalnya abang terkena dan kayak gitu ya guys ya, tetap kayak biasa. Kita terkena, kalau kita kan ya bisa aku bisa dia gitu kan. Nah, kita terkena penyakit kritis satu dari 49. Nah, ini bakal digratisin sampai usianya 65 tahun. Nah, ininya tetap sama ya guys, jangan terpampang nyata kayak gini, ntar kalian ditanyain ini coy, susah. Jadi gini aja, biar nggak nge-trigger lah ibaratnya gitu. Nah, jenis 49 penyakitnya apa? Tunjukin lah kayak gininya doang. Nah, jenis penyakitnya pun yang biasanya orang Indonesia udah tahu gitu. Bukan kayak gitu bahasnya. Yang biasanya umum lah terjadi di masyarakat Indonesia. Contohnya apa? Jantung, stroke, kanker, gagal ginjal, kelumpuhan. Sampai terakhir sampai terakhir ada yang namanya penyakit Kawasaki. Ini semua kalau kita terkena satu aja dari 49 ini, otomatis bakalan digratisin, Bang. Sampai usianya 65 tahun. Jadi kalau udah sakit nggak perlu bayar-bayar lagi iurannya. Gitu. Nah, untuk manfaat pertama dan kedua, ada pertanyaan nggak, Bang? Biasanya aku per 2 manfaat ya, baru aku open Q&A. Kalau dia nggak ada, ya udah lanjut ke manfaat ketiga. Manfaat ketiga ini apa? Santunan kritis. Ya kan, kayak biasa ya, ini terkena satu dari 128 penyakit kritis, dibayarnya berapa? Dikasihnya berapa? 50 juta rupiah. Nah, ini biasanya pencairannya 2 tahap. Kayak biasa ya, tahap pertama 50%, tahap 2, 3, 4, 50%-nya lagi. Nah, jadi di sini bagusnya kalau di Allianz, orang nggak harus nunggu sakit kritisnya parah banget, tapi tahap awal pun udah bisa dibayarin, gitu ya. Nah, terus masuklah tuh ke ini. Menurut Abang kalau orang kena sakit jantung pertama, itu termasuk apa ya biasanya? Aku sampai lupa guys, jarang prospek anjir. Nah, jantung pertama itu termasuk tahap berapa Bang? Ini jangan tunjukin dulu ya. Nah, terus kan nanti dia bilang tahap pertama lah, ini jantung pertama. Nah, jujur Bang, aku baru tahu juga setelah aku pelajarin di Allianz ini. Jadi, serangan jantung pertama itu termasuk tahap advance ya, atau tahap ketiga. Makanya orang kalau kena serangan jantung pertama, nggak tepat penanganannya bisa keburu lewat. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang kena serangan jantung pertama, ini otomatis sudah langsung cair Bang, 100%. Gitu. Jadi nggak nunggu 50%-nya dulu cair, enggak, tapi langsung 100%. Nah, terus
Terakhir nih Bang, yang paling penting ada namanya manfaat santunan kritis. Santunan kritis manfaat rumah sakit. Sorry. Manfaat rumah sakit. Nah, di sini ini intinya kita jelasin plannya apa. Terus ininya nggak usah dulu ya. Deductible nggak usah dulu. Flexi benefit nggak usah dulu. Biasanya kemarin tuh aku jelasinnya gini. Yang paling penting sebenarnya manfaat rumah sakit. Jadi manfaat rumah sakit ini di sini anggaplah ini misal klasik plus ya, karena aku bilang kalau jelasin ke orang template-nya klasik plus guys, yang paling bagus yang VIP. Karena kan tadi pas jelasin FSP kan dibayarin VIP sesuai tagihan gitu-gitu kan. Jadi aku pasti jelasin yang VIP-nya dulu. Nah, jadi aku udah buatin plan yang paling bagus nih Bang, namanya klasik plus. Klasik plus ini intinya kamarnya udah VIP, sekamar sendiri. Nah, catat dulu, VIP sekamar sendiri, dibayarin sesuai tagihan. Nah, perlindungannya udah cover sampai seluruh Indonesia. Gitu. Masuk ke ini guys, tabel ini ya. Satu lagi. Nah, abis jelasin Classic Plus, ya kan, terus juga apa tadi? Classic Plus, intinya itu kamarnya VIP, sekamar sendiri, dibayar sesuai tagihan, perlindungan yang udah di cover seluruh Indonesia, kayak gitu ya. Nah, sama limitnya. Limit 10 miliar per tahun, dan ini refill terus. Kayak gitu. Kayak gitu guys. Limit 10 miliar per tahun, ya, intinya refill terus. Sakit apapun pasti dibayarin sesuai tagihan. Nah, cuman kalau rawat jalan belum bisa. Gimana bahasanya? Cuman kalau rawat jalan belum bisa. Nah, jadi kalau misalnya contoh nih Bang. Nah, tunggu bentar. Aku susun dulu ya kata-katanya. Intinya di sini jelasin tadi, terus abis itu limit, abis itu perjelas rawat jalan. Jadi sakit apapun dibayarin, asalkan rawat inap, nah itu bakalan dibayar sesuai tagihan. Kalau rawat jalan belum bisa, karena kalau rawat jalan di Allianz itu harus ada indikasi medisnya. Nah jadi ya harus berujung rawat inap ya di sini, rawat inap. Cuman nanti kan ada yang ini guys, yang flexi benefit itu ya. Kalau di tahun di bulan ke-25 atau setelah 2 tahun itu kan rawat jalannya bisa pakai flexi benefit ya. Gitu. Cuman di sini dijelasin ini dulu yang sesuai tabel dulu. Nanti lah kita susun lagi ya. Intinya ini kita nggak jelasin lagi pembedahan termasuk perawatan bedah sehari, prostesis implan itu nggak lagi. Oke, kenapa bisa sejam sampai 1,5 jam? Karena nggak detail. Mumet juga orang kalau misalnya ini. Kecuali nih, dia ada pengalaman ya. Contoh misal dia pengalaman cuci darah, barulah kalian sebut nih. Nah, tahu dialisis nggak? Nah, dialisis ini cuci darah. Jadi kalau misalnya nih orang dialisis cuci darah udah bisa juga nih dibayar sesuai tagihan. Tapi kalau nggak ada pengalaman, udah skip aja. Intinya dia harus tahu limitnya berapa. 10 miliar per tahun refill terus. Terus juga tadi ya VIP one bed sesuai tagihan. Itu guys. Sama rawat jalannya ini intinya dijelasin lah gitu. Rawat jalannya harus ada indikasi medis. Nah, jadi kalau 60 hari sebelum rawat inap sama 90 hari sesudah rawat inap itu bisa dibayarin. Nah, kalau Bang Arfan, Bang Ilham dan lain-lain ya, itu mereka nggak jelasin yang kayak apa namanya, batuk gitu-gitu lagi. Kita dulu apa muntaber gitu ya, muntah gitu-gitu nggak lagi. Tapi kalau misalnya aku sih masih ya. Bahkan aku kadang beda-beda juga. Kayak misalnya bisa muntah ke muntaber, bisa juga ke batuk, dari batuk ke TBC guys. Misalnya di tanggal 1 ya kan, bulan Januari Bapak A terkena batuk-batuk. Nah, jujur batuk-batuknya ini belum bisa dibayar sama Allianz. Nah, tiba-tiba di hari ke-10 dia masih batuk-batuk juga. Terus dia ke dokter, ternyata kata dokter TBC. Nah, karena dia TBC disuruhlah rawat inap. Karena udah rawat inap, artinya batuk-batuknya nanti bisa dibayarin sesuai tagihan. Tapi bahasannya lebih simpel guys dari yang sebelumnya. Kalau dulu kan kita kayak muntah, tiba-tiba ini kata dokter harus nambah ini obat, nah gitu-gitu. Kalau aku udah nggak kayak gitu lagi guys. Kalaupun dia pakai yang muntaber, ya udah awalnya muntah-muntah, terus ternyata pas ke dokter dibayarin tuh nggak dibayarin tuh, belum dibayarin kan karena nggak rawat inap.
gitu. Kalau mau ditambahin yang duit-duitnya boleh ya, misalnya awalnya kena 300.000, nah ini belum dibayarin 300.000-nya, tiba-tiba hari ke-10 cek lagi, kena nih harganya 20 juta. Nah, karena kena 20 juta dan dia udah rawat inap, makanya bisa dibayarin. Gitu. Itulah intinya ya, jadi bahasnya lebih simpel. Terus transplantasi organ, donor transplantasi organ nggak terlalu. Nah, kecelakaan. Nah, beruntungnya kalau di Allianz itu kecelakaan juga udah dibayarin. Walaupun kecelakaannya di luar wilayah perlindungan ya. Artinya misal kita lagi jalan-jalan ke luar negeri pun bisa dibayarin kok. Kalau misalnya karena kecelakaan udah dibayar sesuai tagihan juga gitu. Nah, untuk manfaat rumah sakit ada yang pengen ditanya nggak? Gitu. Itu aja guys. Selesai juga ya. Nah, abis itu masuklah ke bukti klaim. Bukti klaimnya masih seperti biasa. Klaim yang familiar sama dia. Terus bukan familiar, relate. Klaim yang relate sama dia. Terus klaim sakit besar, klaim sakit kecil. Terus apa lagi ya biasanya? Kecelakaan. Nah, baru masuklah ke masa tunggu dan lain-lain itu ya. Nah, masa tunggu nggak ada perubahan sih, sebenarnya sama-sama aja. Nah, masa tunggunya pakai yang ini ya. Nah, disinilah baru menjelaskan deductible. Nah, caranya supaya deductible ini terkena menjadi positive vibes di mata nasabah. Jangan bilang kayak, tapi di tahun 2025 ini ada deductible-nya tante, jangan kayak gitu. Tapi kayak misalnya gini, kita udah jelasin masa tunggu nih kan, masa tunggunya seperti biasa yang nggak ada beda sama sekali. Terus bilang, jadi kan tadi kalau di Allianz ada masa tunggu yang 12 bulan ya, atau 1 tahun. Nah, beruntungnya nih Tan, di program terbaru ini, kalau mau klaim di bawah 1 tahun itu bisa. Kan nasabah nggak pernah tahu guys, dulu sebelumnya ada deductible apa enggak. Tapi nggak usah bilang, berarti nggak usah bilang itu sih 2025 ya. Bilang aja intinya kalau mau klaim di bawah 1 tahun bisa nggak Allianz? Bisa, tapi harus bayar sendiri dulu. Tapi kita bilang yang 12 bulannya itu nggak terkhusus yang ini ya, jangan ditunjukin ininya. Karena kan kalau ini walaupun ibaratnya di bawah 1 tahun dia mau bayar deductible kan ini nggak bisa juga guys di cover. Intinya kita bilang tuh secara general. Paham nggak ya kalian ya? Udahlah, intinya gini guys. Kalau aku kemarin ada training bilang gini, Mai. Jadi sebenarnya rumah sakit itu baru bisa cover setahun. Cuman Allianz baik. Kita bisa kok ngeklaim di bawah Iya, setahun. intinya. Jadi kalau mau klaim Betul-betul ya. di bawah 1 tahun bisa nggak di Allianz? Bisa. Nah, tinggal bayar 15 juta aja per tiap klaim. Itu khusus ketentuan di klaim tahun pertama. Tapi kalau misalnya tante ternyata nggak ada klaim nih di tahun pertama, ya udah aman-aman aja Tan. Misal baru klaim di tahun kedua, berarti nggak ada yang deductible ini. Gitu. Gitu, ngerti nggak? Nah, kalau dulu tuh aku ngejelasin orang tuh kayak, tapi di sekarang ada, nah salah menurutku. Jadi kayak nggak positif vibes ya. Tapi kalau misalnya kita balik nih, nah tadi kan ada masa tunggu 1 tahun ya. Sebenarnya kalau di Allianz bisa nih klaim di bawah 1 tahun juga. Itu kayak yang dibilang Januar ya guys ya. Ada yang bingung nggak? Tapi Allianz baik nih. Nah, tambahin gitu Allianz baik nih kalau misalnya dia mau ngeklaim di bawah 1 tahun itu boleh. Tapi yang boleh ini bukan berarti penyakit yang ini juga ya. Kalian harus pinter. Di luar penyakit khusus itu kan, Mai? Di luar penyakit khusus itu. Contohnya misalnya di DBD nih, ya kan? DBD kena lah 20 juta. Ya udah 15 jutanya dia bayar sendiri dulu kalau dia masih di bawah 1 tahun. Nah, 5 jutanya itu dibayar sama Allianz. Oke? Aman ya, nanti aku susun lagi guys kata-katanya. Tapi maksudku gini, jangan sampai nunggu aku, nanti Maya nggak info, jadi kalian nggak prospek-prospek, dan kayak gitu. Buat aja yang versi kalian sendiri aja, karena kan tadi aku udah bilang, sekarang udah dibebasin, caranya mau kalian pakai kata-kata apa tuh terserah. Intinya, kalau aku sih nangkepnya ya, ini bukan dari Bang Ilham, bukan dari Bang Arfan juga, tapi kayak aku nangkepnya, intinya kita harus tahu fakta guys. Kita harus tahu fakta. Kalau kita udah tahu ini faktanya kayak gini, bahasanya kita mau kayak mana pun, mau pakai bahasa Aceh, bahasa Medan, apa kayak itu sama-sama aja, nyampe juga kok ke orangnya message-nya gitu. Habis itu trial closing seperti biasa. Oke,
Nah, satu sih yang menurut aku ini hal baru juga yang perlu kalian tahu. Jadi, misal nih, ternyata orangnya udah punya asuransi, ya kan? Kayak tadi kan kita harus kalau bisa tambah polis ya, bukan beda polis. Nah, cara ininya gimana? Mengalihkannya dari FSP ke Legacy Pro. Nah, ini kan mungkin jadi pertanyaan kita juga ya waktu dulu ya. Kayak apa mungkin orang prospek FSP 2 jam baru dia buka Legacy Pro. Nah, sekarang udah terjawab guys. Aku udah bisa tidur dengan nyenyak. Karena ternyata orang-orang eh, nggak jelasin FSP sesuai dengan dugaan aku. Nggak jelasin, maksudnya nggak jelasin ilustrasi ya. Tapi mereka jelasin cuman sampai FSP-nya ini doang, caranya dibalik gitu. Contoh nih, di antara 3 program, siapa yang bisa role play? Gantian ya, Yanuar ya. Misal nih Mas Yanuar. Nah, menurut Mas Yanuar, program FSP ini bagus gak, Mas? Bisa nolong banyak orang gak, Mas? Bisa sih. Bisa ya. Nah, di antara yang Mm-mm. ini, Mas, kartu sakti, income replacement, sama warisan. Menurut Mas Yanuar, yang paling bagus yang mana, Mas? Kalau menurut aku sih income replacement ya ini nggak semua asuransi punya nih. Maksudnya kalau aku amit-amit lah sakit, tokoku nggak buka kan ya aman aja gitu ada income-nya. Iya bener sih Mas. Nah, jadi kalau tadi kan Mas Yanuar udah punya ya manfaat rumah sakit ya Mas. Ya, kalau manfaat rumah Mm-mm. sakit kan mirip-mirip nih Mas, kayak asuransi kesehatan ya. Sorry. Kan tadi dia bilang udah punya asuransi kesehatan nih misalnya. Jadi kita bilang asuransi kesehatannya di dia itu sama kayak kartu sakti yang kita punya. Ngerti nggak guys? Asuransi kesehatan yang dia punya itu sama kayak kartu sakti yang kita udah punya. Nah, menurut aku udah bagus nih, Mas Yanuar udah punya, ya kan? Karena udah bisa menyelesaikan masalah kesehatannya. Tapi kalau yang income replacement berarti tadi kan belum ada nih, Mas. Nah, menurut aku justru itu juga salah satu faktor yang penting juga gitu. Nah, tapi bentar, kayaknya nggak gitu, guys. Jadi dia dipancing ke sini deh, guys. Dialihin ke yang paling penting itu warisannya, ngerti nggak? Karena asuransi, misal dia udah punya asuransi kesehatan, jadi dia biasanya orang tuh udah merasa aman. Apalagi misal dia punya pribadi ya, biasanya pun udah ada perlindungan sakit kritisnya. Jadi ditarik ke ya udah opini dia yang mana, tapi kita jangan ngikutin dia sebenarnya guys. Tapi kayak oh kalau menurut aku sih yang paling bagus yang ini Mas. Karena ini warisan instan bisa ngejaga supaya keluarga kita tidak goyah lah ekonominya kalau misalnya nanti kita udah nggak ada gitu kan. Nah, barulah di open ke Legacy Pro kayak gitu. Ngerti nggak ya? Gimana ya? Tunggu ya. Jadi menurut aku yang paling penting adalah si warisannya ini, warisan ini karena kalau misalnya terjadi apa-apa itu tuh udah ada backupnya ya buat keluarga. Baru pakai yang mana ya? Paper asset bisa, tapi yang di sini lebih bagus nih. Ada multiple asset creation. Duh, apa ya ini? PSP 600M. Kok enggak? Dia bukan masalah nggak bisanya bang, tapi tidak dapat membuka file ini sekarang. Kenapa gitu? Bisnis, vision, materi speaker, prospek. Kenapa ya? Ada yang bisa sharing? Ada yang bisa share? Buka coba bang. Oh, Di dalam situ ada. Belum kasih co-host ya. Ada yang bisa ini? laptop aja ya. Nih. Boleh guys. Di situ ada multiple asset creation yang bagian MAC ini coba bang. Di antara 3 ini mana yang sudah lupa juga. Bulan yang mencatat. Kelihatan kah share-shareku? Nah, ini guys, ini bagus banget PPT-nya. Kalian harus baca ya nanti. Nih, coba bang, satu-satu lah kita buka sekalian. Lagi ke bawah-bawah. Ada yang kan lagi-lagi.
Lagi yang family protection. Nah, ini udah ada kata-katanya banget. Jadi kayak misalnya nih kalian ketemu bapak-bapak, dia tulang punggung, istrinya nggak kerja. Nah, berarti kan dia pengen dong melindungi keluarganya kan. Nah, cara bilangnya kayak gini udah ada nih. Pak, Bu, ada banyak alasan orang membeli asuransi. Salah satunya adalah perlindungan keluarga. Apa itu perlindungan keluarga? Begini contohnya. Misal, Anda dikirim bekerja di luar negeri, bla bla bla. Ini kalian tinggal pakai bahasanya kalian sendiri aja. Ini benar-benar udah kata-katanya bagus sih kalau menurutku, terstruktur dan mengarahkan. Jadi kayak kita nggak mungkin melenceng lah dari situ. Nah, terus misal nih yang MAC, Bang. Scroll ke bawah. Lagi. Nah, ini ada education plan, ada income juga kan. Lagi. Business protection nih, misal dia backgroundnya pebisnis kayak kemarin Aldi sama Ami kan ada yang punya toko toko sayur-sayuran tuh ya, kedai sampah gitu-gitu kan, itu kan ibaratnya masuk ke pebisnis. Nah, kenapa dia harus beli ini? Nah, ini bisa untuk perlindungan bisnis juga, jadi dijelasin lah supaya dia bisa tahu kenapa dia harus beli, ngerti nggak? Nih, apakah Anda pernah mendengar orang tidur kemudian meninggal? Apakah Anda pernah mendengar? Tapi kata-katanya jangan Anda ya. Misal nih, aku sama Bang Dede. Bang, pernah nggak dengar orang tidur terus tiba-tiba meninggal? Pernah nggak, Bang? Oh, pernah sih beberapa kali. Pernah ya. Nah, terus pernah nggak, Bang? Kalau misalnya dengar orang yang sakit, masuk RS berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan, ya kan? Habis ratusan juta, bahkan bisa sampai miliaran, dan akhirnya meninggal juga. Pernah nggak, Bang? Ada kayaknya ada. Pernah ya. Nah, lebih sering yang mana, Bang? Yang pertama meninggal karena tidur, apa yang kedua karena sakit? Karena sakit sih kayaknya. Nah, karena sakit ya, Bang ya. Nah, jadi bisa disimpulkan, Bang, sebenarnya jauh lebih banyak orang yang sakit, masuk RS sampai dia menghabiskan banyak uang dulu baru meninggal dunia. Nah, nextnya coba. Nih, masalahnya pada saat orang sakit, dia tidak bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Nah, jika bisnis ditinggal oleh pemiliknya, bisnis tersebut bisa saja mengalami kebocoran dan penurunan ya, Pak, Bu. Nah, bagaimana jika kita sudah merencanakan target keuntungan yang kita inginkan? Jika kita sakit akan lebih mudah tercapai atau lebih sulit? Bagaimana jika kita punya hutang bisnis? Jika kita sakit otomatis lunas atau tetap menjadi kewajiban yang harus kita bayar? Nah, jika ada program yang bisa bantu Bapak Ibu, jika amit-amit terkena sakit kritis, keuntungan bisnis yang Anda inginkan tetap tercapai dan jika ada hutang akan langsung dilunasi. Menurut Bapak Ibu, jika ada program seperti ini, apakah bermanfaat? Gitu. Ini bisa dikeluarin setelah masa tunggu. Jadi kayak mendekat-dekatin file closing lah. Itu guys. Nah, tapi kalau yang multiple asset creation, nah ini aku sih biasanya untuk pancing sebelum dia ilustrasi ya. Karena kan perlu ada bridging tuh antara jelasin efektif sampai ke sini. Nah, coba. Ini udah yang pertama ya? Atasnya apa? Oh ya, apa tuh? Pak, Bu, ada banyak alasan orang membeli asuransi. Salah satunya adalah menggandakan aset yang mereka miliki. Bagaimana cara kerjanya? Mari saya jelaskan. Seorang Bapak A bekerja bla 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 bla, ya kan? Ya kan? Jangan bla 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 ya biar ngerti ya. Selama 20 tahun bekerja, Bapak A berhasil mengumpulkan aset sebesar 20 miliar. Nah, menurut Bapak Ibu, bisakah di usia 46 tahun asetnya tiba-tiba menjadi 40 miliar? Bisa aja, tapi sulit ya. Nah, lalu misalnya Bapak A sudah memasuki usia pensiun, anak Bapak A tidak ingin meneruskan bisnis Bapak A. Akhirnya Bapak A berpikir untuk menjual semua asetnya dan menggunakannya untuk menikmati masa tuanya. Namun, di sisi lain Bapak A juga sangat menyayangi anaknya dan ingin memberikan warisan asetnya. Menurut Bapak Ibu bagaimana solusi terbaik untuk keduanya? Nah, scroll ke bawah. Nah, ternyata ada sebuah program. Ini bla 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 lagi ya. Nama programnya adalah Multiple Asset Creation. Program ini bisa menggandakan aset Bapak A hanya dalam waktu 1 bulan. Nah, biasanya aku tampilin ininya, guys. Nggak biasanya sih, baru 1 kali juga aku cobanya. Aku tampilin ininya, tapi aku ceritain itu pakai bahasa aku sendiri, ngerti nggak? Jadi kalian harus benar-benar baca ini, tahu dulu ya ini apa, inti ceritanya. Terus ceritain pakai bahasa sendiri, tapi ini tetap ditampilin supaya dia bisa lihat lah kayak gitu. Tapi kalau nggak ditampilin juga oke-oke aja sih menurutku ya. Yang ditampilin itu maksudmu tampilin apa, Mai? Ini. Oh, ini. Oh, oke.
bisa ditampilin. Tapi kemarin tuh aku jujur tampilin karena aku belum hafal. Karena kan baru coba sekali juga ya. Kalau misalnya kalian udah hafal, posisinya masih yang di FSP tadi ini aja pun nggak masalah. Yang sebelum kita ganti slide, ngerti nggak? Supaya nanti bisa gambar sih, notes lebih bagus sih kayaknya sambil gambar. kalau misalnya nanti mau buat apa terserah lah. Tapi waktu itu jujur kan aku belum hafal, supaya nggak kemana-mana jadinya aku masukin ini supaya aku bisa nyontek-nyontek lah kayak gitu. Nah, terus ini apa? Cukup hanya dengan menyisihkan sekitar 10% dari aset yang Bapak miliki. Nah, sebenarnya guys, ini bisa relate, bisa nggak relate 10% atau enggaknya. Karena kan tergantung usianya ya. Makin tua kan makin mahal. Nah, jadi kemarin itu dibilang kayak ya sesuaiin aja. Kalau misalnya emang menurut kamu itu nggak lebih dari 10%, ya bilang aja 15%, 20%. Contoh nih dia PNS gitu kan. Dia mau ambil yang 50 juta per tahun. Berarti kan itu kira-kira berapa persen dari income-nya. Nah, gimana caranya bisa tahu cepet itu berapa persen? Nah, kalau aku sih ngecap aja ya, bilang aja nih 10-15%. Jadi kayak ada range-nya. Jadi nggak spesifik, tapi kalian kelihatan pinter gitu. Ngerti nggak? Nah, itu ya. Apakah menurut Bapak program ini bermanfaat? Namun untuk masuk ke program ini tidak mudah. Banyak orang yang sudah mencoba namun tidak berhasil karena faktor kesehatan. Bapak mau coba saya bantu ajukan? Gitu. Tapi di sini kalau misalnya kita keluarin sebelum buat ilustrasi ya bilangnya jangan Bapak mau saya bantu ajukan, tapi kayak nah kira-kira Bapak mau aku buatin yang premi berapa? Langsung lah buka si Discover, buka aja tunjukin nggak apa-apa. Nih. Kalau dapet training dari Kodani tadi pagi tuh bagus juga ya. Jadi Kodani itu dia langsung buka 20 miliar guys. 20 miliar. Nah, terus dia jelasin, anggaplah uang bukan masalah ya buat Bapak. Nah, andai kata nih misal punya warisan 20 miliar, tapi bayarnya cuman sekian doang. Ini kan worth it banget ya. Jadi langsung open UP besar. Nah, nanti baru tawarin dia mau buka yang UP berapa. Jadi kayak kita nggak yang sesuai hitungan kita lagi guys, tapi udah langsung nanya dia mau yang UP berapa nih, aku buatin dulu aja. Kalau misalnya dia nggak bersedia, gimana? Untuk misalnya nih kita mau buat, dia nggak bersedia, oh nggak apa-apa, ini tenang aja kok, ini gratis. Nggak masalah guys, kayak kita di RS ya, bilang, oh nggak apa-apa, ini gratis kok, cuman sharing dulu aja. Supaya nanti kalau misalnya, ibaratnya kita sharing dulu aja, kalau misalnya cocok boleh diambil, kalau enggak juga nggak masalah, yang penting udah tahu gitu. Itu ya. Nah, aku belum bikin ininya sih, kata-kata bagusnya. Nah, tapi untuk yang perpindahan nih dari FSP ke Legacy Pro, ada pertanyaan nggak? Sebelum ke last materi. Oh, ntar aku ada ingat juga nih. Trial closing pun itu nggak yang ini lagi ya guys, nggak yang kita punya kerjasama RS, nggak yang ibaratnya komplit banget gitu juga. Gimana ya bilangnya? Intinya kalau mau dibilang bisa, tapi kayak nggak yang kata-kata panjang, cuman kayak oke, ini aku cuman nasabah prioritas, cuman pegang 20 nasabah gitu-gitu kan. Udah ada sekretaris juga yang bakal bantuin klaim. Nah, ini ada grup nasabahnya. Jadi lebih ke cerita sambil ada buktinya. Kayak gitu, nggak yang dulu tuh kayak ada kerja sama tim, terus juga ada tim dokter gitu-gitu kan. Nah, itu kalau mau pakai tetap silakan, kalau enggak juga nggak diwajibin sih sekarang. Gitu. Yang paling penting itu adalah kalian trial closing ujungnya. Kayak misalnya nih, aku mau bantu ajukan yang harga sekian atau harga sekian, itu harus PD Pol. Kalau misalnya di situ setengah-setengah, udah nggak berharga tuh yang kalian jelasin dari awal sampai akhir. Intinya harus berani nawarin aja kayak, oke, jadi ini mau dibantu ajukan yang ini apa yang ini. Nah, atau misalnya ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, aku sih prefer bantu ajukan aja. Karena kalau misalnya diajukan pun belum tentu keterima, gitu kan? Nah, langsunglah masuk ke bukti ditolak dan lain sebagainya. Terus aku kemarin dapet tips ini, tapi aku belum buat juga guys. Kelas ya, udah jam 1 juga. Nanti ini kita perbaikin lagi lah susunannya. Ini
kan banyak ini ya, banyak bukti klaim baru dan segala macamnya. Nah, itu kalian bisa pakai aja sesuai dengan yang kalian dapetin ya. Mungkin dari materi Medan atau misalnya yang Jakarta dapat materi Jakarta. Gak apa-apa guys, kita beda-beda dulu gak apa-apa. Asalkan menurut aku itu ada bukti klaim terbaru. Nah, caranya supaya nih kalian kelihatan lebih pro, kayak ini kan kadang kita nyari ini mana kayak gitu kan. Ini dikasih emot. Misal nih, ini kan pasti keluar nih, yang pasti keluar misal dikasih tanda bintang. Nah, jadi ini lebih kelihatan, guys. Nah, oh ini pasti walaupun misal nggak sesuai urutan, tapi kayak oh ini tadi belum dikeluarin nih, jadi kelihatan, ngerti nggak? Nih, ngerti nggak? Dikasih sign gini, terserah kalian mau bintang, mau warna bulat-bulat merah atau apa kayak gitu. Ini guys, menurutku ini lumayan ngebantu ya, karena kan kadang kita kayak scroll ini. Nah, jadi ini juga bisa disesuaikan sebelum preparation sebelum ketemu nasabah. Contoh, misal kita mau prospek nasabah, kan backgroundnya beda-beda. Ngerti nggak? Hari ini misal ketemu orang yang mungkin dia pebisnis, nah, atau misalnya dia orang tua, yaudah, berarti kan concernnya bisa jadi kepala KPPN gitu-gitu kan, yang emang pejabat nih ada duit loh, kepala KPPN nggak mungkin ada duit, nah cuman dia money manajemennya aja nggak bagus. Tapi kadang suka lupa nggak sih ngeluarinnya? Lupa, karena apa? Nggak biasa ngeluarin bukti klaim yang kayak gini. Jadi kita sesuaikan backgroundnya, jadi sebelum prospek, atur dulu nih bintang-bintangnya, ngerti nggak? Nah, terus juga indera bukti kan cocok nih untuk orang berkeluarga. Kalau orangnya misalnya nih backgroundnya, oh setauku sih dia main saham, nah Raymond Chin keluarin, Felicia keluarin. Ini orang yang ngerti-ngerti ini loh, tapi milihnya Allianz juga. Gitu. Ngerti nggak? Jadi bintang-bintang ini selalu diupdate sebelum ketemu nasabah. Ngerti ya? Oke, udah ya, aku capek juga guys. Nanti kalau ada pertanyaan, menyusul aja di kolom grup canvassing atau grup tracking boleh juga. Nah, cuman so far aku declare sekali lagi ya, mungkin tadi ada Ami Aldi yang belum join di awal. Jadi sebelumnya dari aku pribadi juga minta maaf ya sama kalian semua kalau misalnya di 2024 kemarin mungkin kita banyak kesalahan, ada mungkin marah-marah dan segala macamnya ya. Aku sudah memaafkan kalian juga. Aku juga pengen membuka lembaran baru karena jujur faktor-faktor kecil kayak gitu guys yang bakalan menghambat kita di bisnis ini sebenarnya gitu. Nggak ada untungnya juga sih buat kita nyimpen dendam atau kayak gimana-gimana ya. Nah, mungkin dari aku ke Bang Dede, ke Yanuar, ke Aldia, ke Kak Zura, ke Ami Aldi, dan segala macamnya, ya aku mohon maaf juga gitu kan. Kita buka lembaran baru di 2025 ini, banyak hikmah-hikmah yang mungkin kita bisa ambil ya dari pelajaran sebelumnya. Nah, aku minta dari kalian masing-masing tulis tuh apa kesalahan kalian di tahun 2024. Tulisnya di mana, Mai? Tulisnya di buku, habis itu nanti di pap aja ke grup tracking ya. Aku mungkin nggak bakalan nagih-nagihin atas kesadaran diri masing-masing aja. Oke, nanti tulis kesalahan di 2024, terus kalian mau ubahnya di tahun 2025 itu dengan cara apa? Supaya apa nggak ngelakuin hal yang sama lagi nih di tahun 2025. Pasti semua udah tahu ya, nah, bulan Januari ini banyak kontes, ada kontes cruise, ya kan? Cruise itu cuman 8 juta ALP, 8,3 juta ya, atau 100 juta ALP, 8,3 juta premi, 8,3 juta premi atau 100 juta ALP untuk khusus untuk BE. Kalau yang BP kayak Bang Dede itu 175 juta ya dengan 5 case. Kayak gitu. Jadi sama-sama lah kita di 2025 ini berprestasi dan capai champion premier ya guys ya. Nah, kita harus saling menjaga. Kenapa menurut aku saling menjaga? Karena aturan vision sekarang udah diperketat. Contoh nih, misal aku punya misalnya tim Bang Dede banyak banget kan, Ami Aldi aja udah gen keberapa gitu kan. Nah, percuma kalau misalnya aku nggak punya gen 1, ngerti nggak sih? Aku baru bisa nerima income dari 8 generasi itu kalau minimal aku punya 5 direct BP. Jadi kita sama-sama nih menjaga hubungan antara masing-masing gen satunya ya. Nah, jujur kalau gen 2, gen 3 kayak misalnya aku ke apa Bang? Ya, misalnya nih kalau aku ke Ami Aldi kan udah terlalu jauh ya gennya. Jujur aku juga maksudnya yang nggak bisa gimana-gimana banget gitu kan. Karena orang
itu bisa bagus itu tergantung dari diri dia sendiri juga ya. Percuma kita dulu aku udah banyak banget lah BE keluar masuk gitu kan. Ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Tapi kalau dari orangnya yang emang bagus ya, tapi pasti dia bakalan tetap bertahan kayak gitu. Jadi poinnya adalah kita harus saling menjaga gen satunya kita. Contoh kayak misalnya nih Kak Zura kan, Kak Zura punya Widya. Nah, Kak Zura tuh harus jaga hubungannya ke Widya juga. Bang Dede punya Alia. Nah, harus dijaga tuh hubungannya antar gen satu. Karena percuma nih, misal dia udah join berapa lama, nanti dia quit, kalian nggak bisa nikmatin OR gen 8 sampai gen 8-nya itu kalau nggak punya 5 direct. Kayak gitu, ngerti nggak maksudku? Kayak gitu ya. Jadi selain tulis kesalahan di 2024 tadi setting goal juga ya, karena kan mungkin di Medan belum ada disuruh juga. Kalau aku sih kemarin sama Yanuar udah, jadi aku udah tahu juga ya kalau Yanuar nggak perlu buat lagi. Cuman kalau yang kesalahan tadi mungkin boleh dicoba ya, karena kalau waktu itu kesalahan 2024 siapa tahu ada yang mungkin cara perbaikinya gitu ya. Cara perbaikinya tuh kayak gimana? Mungkin kurang manajemen waktu dan segala macamnya itu. Jadi kalian mau ngambil langkah apa supaya kalaupun misalnya belum nemu solusinya kayak gimana itu bisa dikasih solusi sama direct BP-nya. Kayak gitu. Terus masalah setting goals 2025 kalau arahan dari Kelvin sih guys, kemarin tuh kita udah bener ya. Jadi goals itu di breakdown. Dulu aku pernah ngitungin kayak target naik BP nih kalian di bulan berapa, terus nanti achieve per bulannya itu berapa. Nah, highlight-nya di situ adalah kan cara kita udah bener tuh, misal naik BP 3 bulan atau 6 bulan deh gitu kan. Panjang lagi ya, udah nggak apa ya, sekali juga. Nih, misal bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Tadi kan naik BP ada 3 cara ya. Kami Aldi tadi udah tahu nggak ya? Nah, intinya ada 3 cara, 300 juta ALP jualan personal, atau 200 punya 2 BE, atau 100 punya 4 BE, 100 atau 150 nanti aku confirm lagi. Nah, itu terserah kita mau cara 1, 2, 3. Intinya kalian harus bagi tuh. Misal kalian punya target champion atau apa gitu-gitu kan tadi ada periodenya ya di Google Drive tadi kontesnya. Nah, ini bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, apa yang mau kalian tuju, end goal-nya itu harus bisa dibagi rata. Dan jangan kerjain sampai 31 Desember. Kalau bisa November udah kelar, guys. Misal kalian pengen targetin champion atau premier. Nah, ending goal-nya itu jangan dibagi sampai bulan 12, jangan. Itu nggak akan kecapai, kata Kelvin kayak gitu. Jadi bulan November ya, patokannya bulan November. Supaya kalau misalnya ada appeal, tahu appeal nggak? Kayak misalnya nih orang ada riwayat nih, itu kan perlu ke sekretaris dulu gitu-gitu ya. Ada pengajuan, nah itu bisa diselesain sebelum Desember. Jadi Desember itu udah finishing, nggak yang nyari ALP lagi, udah finishing. Kayak gitu. Terus, ini kan dibagi per bulan. Nah, kalau dulu kan aku ngajarinnya gini, dibagi per bulan, terus di breakdown nih, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 harus berapa aktivitas. Kalau misalnya nggak tercapai kan dimasukin ke minggu keduanya. Nah, kalau arahan dari Kelvin jangan di breakdown per minggu guys, karena itu bikin kita stres. Stres dan jadi malah nggak mood ngerjainnya. Contoh, minggu pertama ternyata kita sibuk nih kantor atau ada sakit, jadi nggak produktif misalnya. Nah, di minggu kedua tuh udah nggak semangat, biasanya kayak gitu, karena nganggap beban minggu kedua itu masih banyak banget gitulah tantangannya, terlalu berat, karena baru mau mulai aktivitas, udah langsung ada target yang gede. Tapi kalau kita misal nih, minggu 1 fail, minggu kedua kan masih ada harapan dibagi sama minggu ketiga dan minggu keempat. Contoh Januari pengen capai 100 juta ALP ya, supaya bisa dapat kontes cruise. Nah, kalian setting goals juga harus ada alasannya. Nah, alasannya apa? Supaya saya bla 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 bla. Gitu. Jadi nggak cuma setting kayak harus sekian, nggak kayak gitu, tapi ada alasannya kenapa harus capai itu. Terus tadi misalnya nih 100 juta ALP ternyata minggu pertama nggak ada closing sama sekali. Ya udah kencengin di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi nggak perlu dibagi kayak 1 juta berarti 25 minggu kedua harus 50 nih, 50 juta ALP. Nggak kayak gitu guys. Jadi tetap aja nganggapnya ini harus 100 juta ALP nih kalau bisa kelar di sebelum 31 Januari. Kayak gitu. Ngerti nggak?
Intinya gitu ya, nggak usah dibagi per minggu biar kita nggak stres. Walaupun ya hidup sebenarnya lebih enak kalau misalnya ada target ya, jadi supaya lebih jelas nih apa yang mau kita capai. Tapi arahannya kayak gitu guys, mending per bulan supaya nggak stres-stres banget. Tapi kalau udah per bulan nih, misal 100 juta ALP, amit-amit nggak capai, cuman dapat 80. 20 jutanya bener ya ditaruh ke bulan Februari. Supaya nanti akumulasinya di bulan November tetap bisa champion atau premier. Kayak gitu, oke? Nah, goals itu nggak usah banyak-banyak. Goals ini artinya adalah yang bisa dicapai dalam waktu 1 tahun. Contoh nih, misal kalian pengen punya rumah, pengen nggak? Pengen punya mobil, pengen nggak? Pengen. Tapi jujur belum ada lah masuk ke pikiran kalian kayak kalau misalnya nyicil rumah kan harus bayar sekian puluh juta gitu kan buat DP dan cicilannya banyak banget. Nah, kalau misalnya sekiranya nggak bisa dicapai dalam 1 tahun, jangan ditulis sebagai goals, tapi tulisnya sebagai apa? Dream. Nah, dream ini waktunya tidak terbatas. Tidak terbatas ya, tapi kalau goals itu harus bisa dicapai dalam waktu 1 tahun. Contoh, misal kalian yang belum punya income gede, pengen nih punya income 10 juta pertama. Mungkin nggak? Mungkin. Dalam 1 tahun mungkin. Caranya gimana? Nah, ini kalian breakdown dulu, harus prospek berapa ALP. Kayak gitu. Terus misal nih, pengen punya tim. Kan tadi kan kita temanya masih recruiting ya, 2025 ini kan. Jadi walaupun sambil prospek tetap harus sering-sering rekrut. Misal nih bulan Januari pengen punya 3 tim baru. Nah, caranya gimana? Oh, ternyata minggu pertama udah ada nih namanya si A, si B, si C kandidatnya. Kan kalau mau join 3 nggak boleh prospeknya cuma rekrutnya cuma 3 kan, harus lebih. Kayak gitu. Terus apalagi ya yang bisa 1 tahun apa? Apa Mas Yan? Kemarin dirimu tulis apa? Yang bisa 1 tahun. Tahun. Beli apa nih? Mau beli apa? Oh, misal Iya, beli 2 iPhone. beli 2 iPhone buat apa? 2 iPhone. Kalau satu pasti yang baru dipakai istri. Oke, ya bisa. Atau beli ini ya, Apple Pencil biar nggak gojodok lagi. Nah, pensil. Apa kek? Misal kalian punya orang tua nih ulang tahunnya bulan Januari, nah bisa juga nih kado mama, nilainya berapa. Nah ini biasanya yang bisa dicapai 1 tahun. Kayak gitu guys. Oke, jelas ya. Ini nggak usah banyak-banyak. Kalau aku sih kemarin tuh nggak apa-apa sih banyak. Cuman kalau aku sih prefer buat udah aku tulis 5-10 goals dulu aja. Nanti mana yang bisa dicoret kan aku bisa tambah lagi. Kayak gitu. Jadi sekarang aku udah rutin juga sih guys nulisin kayak jurnal syukur gitu-gitu ya. Itu benar-benar setidaknya menambah inilah law of attraction ya. Aku catat nih, aku buku baru 2025 buku baru. Terus di situ dicatat tuh kayak kita capainya pengen join berapa, tim berapa, ALP-nya berapa, dicatat. Nanti kan tiap bulan bisa diupdate lagi. Jadi goals itu nggak usah banyak-banyak. Yang paling urgent menurut kalian dulu aja. 5-10 goals. Nah, kalau dream boleh bebas ya. Mau kalian buat warteg pasti rugi. Nah, warteg pasti rugi maksudnya gimana? Kalau kalian buka warteg nih, siapa aja boleh makan. Kan udah pasti rugi ya kalau nggak dibayar. Gitu. Tapi kan itu suatu tujuan yang jangka panjang kan, yang mungkin nggak bisa dalam waktu 1 tahun. Oke, jelas ya. Nah, nanti mungkin aku bakalan kalau buat yang nggak ada aku di grup trackingnya kan ada Bang Dede ya. Nanti aku bakalan cek ke Bang Dede. Tapi aku juga nggak bakal nagih guys. Jadi kayak tergantung kaliannya aja, terserah. Oke, kita sekarang mainnya kayak gitu aja. Masalah meeting juga sama ya. Misal nih, aku bilang hari ini bisa meeting nggak? Nah, nanti kalau misalnya yang bisa ya bisa. Kalau misalnya enggak ya udah. Aku nggak peduli juga. Aku nggak bakal apa ya? Kayak dulu kan kayak marah-marah gitu-gitu lagi ya. Aku sekarang udah aku nggak peduli. Aku mau fokus ke orang-orang yang emang mau jalan bareng aja kayak gitu. Karena percuma juga ditarik-tarik kan. Capek di aku dan Bang Dede dan Yanuarnya juga gitu. Oke guys, mungkin itu aja. Nanti rekordannya aku kirim besok pagi ya, karena dia